Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali dipancar luaskan dari Villa Bud Kesambeman di 3 Kota Bima di 102.4 Planet DMC The Power Music Station. Aldi lagi di malam hari DMC Bal, tapi malam hari ini sesuatu yang berbeda coba kami hadirkan untuk Anda DMC Bal. Seperti yang sudah kami janjikan di laman Facebook kami bahwa malam hari ini DMC Bal ada artis kebanggaan kita yang sudah membawa harum nama Bima kita tercinta di Festival dengan beberapa karir terbaiknya. Ya, di studio kami sudah hadir Anggun Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi sama idolaku. Iya. Semakin berisi ya, semakin sehat. Alhamdulillah, luar biasa ini. Iya, Kak. Baik, di Festival malam hari ini kita akan ngobrol panjang lebar bersama Anggun Bima. Dan juga beberapa hari ini beliau lagi viral di festival. Ya, terkait beberapa insiden, salah satu insiden yang terjadi di salah satu tempat wisata. Jadi nanti kita akan dengarkan bagaimana kisah perjalanan beliau dari awal pertama berkarir sampai bisa masuk TV nasional di festival. Tapi sebelumnya kita akan coba hadirkan sebuah tayangan video spesial untuk Anda semuanya. Sejak kecil sudah merasakan lilitan kehidupan yang begitu berat. Sekolah sambil berjualan kue, membantu orang tua dilakoninya. Saat remaja mencoba mengadu nasib menjadi penyanyi dari panggung ke panggung. Kemudian menjalani kehidupan rumah tangga bersama sang suami. Karena desakan ekonomi keluarga, akhirnya memilih merantau menjadi tenaga kerja di negara tetangga, yakni Singapura. Namun prahara rumah tangga memaksanya menyandang status single parent. Tahun 2015, pulang kembali ke Indonesia dengan membawa satu tekad untuk memperbaiki nasib dengan modal bakat bernyanyi dangdutnya. Pada tahun 2016, sukses berkompetisi di kontes Dangdut Akademi 3 Indosiar. Disitulah ia mulai mendapat setitik cahaya untuk perubahan hidupnya. Meski gagal meraih predikat juara dalam kontes bergengsi tersebut, namun itu adalah awal dari kemajuan karir dan kehidupannya. Meski sudah sukses menyandang gelar artis dangdut nasional, tidak semerta membuatnya berbesar hati dan merasa cepat puas. Bisnis wedding organizer juga dijalaninya sembari mengisi job penyanyi. Hingga akhirnya ia mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Anggun Bima. Kisah selengkapnya simak di Special Talk Show di 102.4 Planet DMC FM. Oke, baik diam sepel. Itu dia sebuah cuplikan bagaimana perjalanan hidup seorang Anggun Bima diam sepel yang dimulai dengan karir menyanyi, kemudian berhasil membuat sebuah single yang berjudul Dendam yang bisa kita dengerin pada malam hari ini diam sepel. Nah, yang mungkin Anda sudah pernah sudah kenal beliau, tapi Anda mungkin penasaran bagaimana perjalanan karir beliau diam sepel. Ya, Mbak Anggun. Iya. Aduh, berasa gimana ya deg-degan. Dulu hanya rencana-rencana aja ya. 2 tahun loh, 2 tahun kita punya rencana untuk mengundang Mbak Anggun, tapi tanpa sengaja, tanpa rencana masalah. Betul, tanpa rencana. Memang Tuhan selalu memberikan kemudahan untuk setiap rencana dengan niat yang baik. Ya, termasuk malam hari ini kita bisa bertemu langsung dengan Mbak Anggun Bima. Tentang perjalanan karir, bagaimana sih sebenarnya awal mula Mbak Anggun mencoba untuk menjalani sekelumit hidup yang mungkin dirasa orang tuh sebagai orang yang, mohon maaf, penuh kekurangan, kemudian mencoba untuk menjalani hidup tanpa seorang ayah. Ya, kita pengen tahu dong, mohon maaf. Kalau berbicara tentang kehidupan mungkin masih ada yang lebih pahit ya. Tapi cuma di sini hanya ingin memberi motivasi. Pengalaman dulu kan Anggun lahir 17 Agustus 92 ya. Ayah itu meninggal 22 September 92 juga. Jadi sebulan. Sebulan? Iya. Dalam usia sebulan? Dalam usia sebulan. Berarti Mbak Anggun belum pernah ketemu sama belum pernah ketemu sama ayah. Jadi
Waktu itu juga ayah itu sebenarnya dulu calon PNS, bukan calon lagi, udah jadi PNS, tapi cuman kan harus apa sih, ada apa gitu prajabatannya dulu kan. Nah, pas surat prajabatan keluar itu bapak udah meninggal, jadi kita nggak ada kayak tanggungan untuk dari negaranya kan, kita harus berjuang sendiri, termasuk ibu juga harus berjuang sendiri. Di situ juga ibu Ibu bekerja sebagai ibu apa? bekerja hanya jualan aja, jualan-jualan kayak Ibu rumah kue, tangga ya? iya, kayak kue bantu nenek. Nenek juga kan dulu penjual di penjual sembako di Incera. Jadi Anggun juga tinggal sama nenek, sama ibu gitu. Ibu akhirnya menikah dan punya anak juga. Akhirnya ke Jakarta, merantau ke Jakarta, dan saya pun sama nenek sempat merantau juga sama ibu di Jakarta. Cuman kan mungkin karena ekonomi ya, jadi Anggun harus tinggal sama nenek. Jadi berjuangannya itu mulai kelas 1 itu Anggun sudah disuruh untuk kerja ya? Untuk mulai jualan-jualan kecil-kecil, bantu-bantu nenek gitu. Pas kelas 3 SD masih ingat banget, kelas 3 SD itu jualan kue, kelas 3, kelas 3, kelas 4 sampai SMP kelas 3 itu masih jualan kue, jualan kue. Jadi pas itu kelas SMP kelas SD kelas 6 itu mama pulang. Pulang dari Jakarta, tinggal bareng sama mama. Jadi mama jualan kue, aku juga ngebantu mama untuk jual kue, termasuk goreng-goreng kue, buat kue. Kalau kue nggak laku, kita jual keliling, Kak. Jual keliling gitu sama Incera, semua keliling di Incera. Artinya masa kecil yang harusnya dihabiskan dengan teman-teman bermain. Nggak ada. Paling beberapa jam aja main, habis itu dipanggil sama nenek buat ini, buat itu. Itu dijual di mana saja tuh? Selain di kampung? Di kampung aja, Kak. Di kampung aja di Incera. Kadang disuruh jual di sawah. Sistem barter. Barter. Barter dulu pernah, tapi nggak lama kan, capek kan, Kak. Harus lewatin sungai gitu. Terus pulangnya juga harus nenteng bawang. Apa itu? Kalau bawang, kalau jagung, bawang aja, bawang sama padi aja dulu. Kalau orang Cina kan banyak yang bawang sama padi, iya, jarang ada yang jagung, nggak ada. Gitu ya. Iya, sayur-sayuran pun nggak ada. Cara menjajakan jualan itu gimana itu? Biasanya santabete mada landa pangahal, wara pangah donat, wara pangah sapu, isi kacang macam-macam, Kak. Abis itu jualan juga es, jajan, es loli, neterauran. Pokoknya semua ada jajakan, kayak kecipo kalau ada jualan-jualan orang. Ya kadang dipanggil juga sama mantan Pak Kades juga dulu, Pak Kades untuk nyuciin baju. Habis itu nyetrikain baju orang, dijalanin semua. Kan nggak ada ini, Kak, nggak ada apa ya, kita tuh termasuk hidupnya itu bukan kekurangan sih, tapi agak sedikit terbatas gitu kan. Kayak uang jajan pun kalau kita nggak kerja ya nggak makan. Betul. Jadi nenek itu selalu bilang sama Anggun, kerja, jangan minta, tapi kerja. Kalau kamu kerja, pasti kamu bisa dapatin uang dengan hasil kamu. Kamu harus kerja, harus bisa ini, bisa itu, bisa, pokoknya segala bisa. Makanya Anggun tuh nggak mau sesuatu hal waktu itu hilang begitu aja. Iya, artinya sudah ditanami mindset sudah ditanami dari kecil ya. Bahkan benar-benar keras dulu, mama tuh keras banget, tapi saya bangga dengan didikan orang tua saya. Wow, keren, super keren. Akhirnya SMP kalau nggak salah ya, Kak, sampai SMP itu SMP kelas 3 masih jualan, Kak. Masih jualan. Malu. Ada, tapi saya nggak mau sebutin siapa gurunya ya. Ada beberapa guru, satu orang guru bilang ke saya, harusnya kamu tuh malu loh untuk jualan. Kok harus, sampai saya sempat tersinggung, Kak. Katanya tiba remaja mana landakan rakemu udah karena kan warna air mungkin warar domene kelas 3 SMP, Kak. Tapi jujur agak malu juga sih, Kak. Akhirnya nenek yang suruh mama tahur kau kalanda anomren deh. Akhir kelas 1 SMA Anggun udah nggak jualan, tapi cuma bantu orang tua tetap. Kayak jualan sembako, kayak jagain warungnya ibu, gitu-gitu aja. Nah, lepas dari perjuangannya begitu pahit pada masa kecil, kemudian saat Anggun mulai pertama kenal yang namanya musik
Nah, ini yang mungkin rentetan hidup ya, mungkin ini kok bisa anak kampung gitu loh. Iya, benar banget. Ya, anak kampung kok bisa langsung tiba-tiba menjadi seorang penyanyi, ini bagaimana ini? Pertama kali kenal musik tuh di mana ini? Lucu ya sebenarnya Kak. Anggun itu dulu itu Mama tuh nggak pernah tahu kalau Manda bisa nyanyi. Oh, kalau Anggun bisa nyanyi Mama nggak tahu. Akhirnya Anggun itu sering nyanyi di toilet kan. Oh. Iya. Dan Mama gini aja ikut-ikut audisi. Kebetulan audisi itu ada Bang R juga, audisi di Kota Bima. Iya. Coba di situ, belum pernah nyanyi kemana-mana Bang. Coba belum pernah coba sama sekali. Akhirnya ke sana, ke itu usia berapa tahun? Itu kelas 3. Pas naik kelas 2 SMA. Sudah SMA. Kalau nyanyi dari kecil tahu, tapi Mama cuman nggak pernah perlihatkan bakat itu ke Mama, malu katanya. Paling bakat kasida aja dulu. Mama nggak tahu kalau bisa nyanyi. Akhirnya kelas 2 SMA itu ikutin audisi. Kebetulan Anggun juga dapat 10 besar kalau nggak salah. 10 besar menuju Lombok, masuk. Padahal belum pernah ikut apa-apa. Iya, ini bakat timbul secara otodidak. Iya. Gila. Dan akhirnya di situ nggak dapat juara sih ya Bang, nggak dapat juara. Akhirnya pulang. Setelah beberapa bulan kemudian Anggun melakukan aktivitas seperti biasa aja, bantu-bantu orang tua kayak kayak jual sembako segala macam lah. Pas lagi bungkusin terigu, akhirnya datang Kak Andri pemain keyboard. Kebetulan dia juga sempat ikut audisi sama Anggun. Kekurangan penyanyi. Nggak ada penyanyinya pas hari itu, nggak ada penyanyi. Akhirnya untuk acara wedding. Anggun nggak punya baju Kak, nggak punya baju penyanyi. Karena memang belum pernah nyanyi. Iya, dan nggak pernah punya baju bagus. Hanya baju sederhana itu. Yang namanya juga keterbatasan kan Kak. Kita nggak bisa paksakan untuk orang tua tuh membelikan ini, belikan itu. Akhirnya pas lagi bungkusin terigu kan masih putih-putih badan. Ayo, kata Kak Amri tuh, ayo kita pergi nyanyi di daerah yang benar-benar yang sedikit bukan maksudnya untuk aneh, sedikit rawan lah. Nggak mau bilang daerah mana. Daerahnya sangat rawan sebenarnya, nggak mau daerah mana. Akhirnya nyanyi di situ. Anggun kira hanya sore aja nyanyinya Bang. Akhirnya malam juga. Ya Allah. Tapi pada saat itu sudah hafal beberapa lagu ya? Banyak. Anggun kan memang hafal lagu-lagu lama. Kebetulan orang tua juga suka nyanyi lagu-lagu lama gitu Kak. Dan di situ Anggun, ya Allah, begini ya cari makan orang nyanyi itu ya, kadang parang di mana-mana. Aduh, yang juga daerah rawan kan, berantem Kak, jam 12 malam berantem. Aku di situ benar-benar kayak rasa takut tuh ya, takut gemetar pas orang naik shock pada gitu ya? Parang-parang di atas udah kayak gini kayak gitu, aduh shock banget. Akhirnya ya Allah, udah deh nggak usah deh jadi penyanyi gitu awalnya. Tapi pas digaji itu kan 250.000. Itu banyak. 250.000 itu banyak banget bagi Anggun. Banyak banget. Itu uang terbanyak yang pernah Anggun pegang. Iya. Maksudnya mudah banget ya, cuman nyanyi dapat uang sedemikian banyaknya 250.000. Baju itu pun kasih pinjam sama teman saya namanya Yunita. Dia karena dia udah duluan jadi penyanyi, jadi bajunya itu banyak. Akhirnya lama-lama Anggun pun tertarik karena memang honornya itu untuk honor 250 dari siang sore pas pesta itu sampai lanjut malam itu lumayan banyak menurut Anggun pada saat itu. Akhirnya berjalan sampai kelas 3, sampai selesai sekolah pun Anggun masih nyanyi. Bahkan orang tua suruh pergi kuliah udah daftar, udah lulus pun Anggun nggak tertarik untuk kuliah. Banyak maaf ya, bukan nggak mau kuliah, tapi cuma karena mungkin bakat naluri pengen jadi penyanyi tuh ya Bang, jadi nggak mau nanti pengen jadi penyanyi pokoknya. Akhirnya ketemu sama mantan suami dulu. Akhirnya ketemu sama mantan suami dan menikah. Setelah itu ya. Usia berapa itu? Anggun menikah itu 2011 kalau nggak salah ya Bang. 2011 dan melahirkan Fitra. Setelah melahirkan Fitra kita terlilit beberapa utang. Kalau Anggun kan memang nggak terbiasa untuk terlalu dulu itu nggak terbiasa terlalu banyak utang. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar negeri.
Iya, atas persetujuan mantan suami juga pada saat itu. Oke. Ya, baik Diam Sipel, ternyata banyak kisah pilu yang coba dialami Anggun Bima Diam Sipel tanpa kita tahu gitu loh. Hari ini kita sudah dengar jelas dari seorang Anggun bahwa kisah masa kecil yang begitu pelik Diam Sipel yang tidak pernah kita bayangkan. Bahkan mungkin Anda pun tidak akan pernah membayangkan Anda hanya bisa melihat Anggun yang seperti ini. Ternyata tidak Diam Sipel. Ya, masih akan ada lagi ya hal-hal yang kita kulik Diam Sipel. Setelah yang satu ini kami akan kembali untuk Anda tetap di 102.4 Planet DMC. Hei, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Boleh. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. Ada tradisi kecamatan masyarakat Sapi yang memang sudah diteliti oleh para wisatanya. Ternyata di sana masih latar belakangnya. Kenapa sih tradisi ini masih disimpan sampai sekarang? DMC People, jangan lupa dengarkan terus Bimanis Culture di setiap hari Jumat dari jam 11 sampai jam 2 yang pastinya bersama Raida dan akan menemani DMC People semua dengan informasi wisata juga informasi adat dan istiadat yang ada di Danau Bojo. MHz Planet DMC. Hai, kita akan ke berita untuk digelaran platform di 19 Januari 2024. Sejumlah bocah di Dongfu diterkam anjing suspek. Jaga stabilitas harga pangan. Pemerintah Kota Bima telah menjelaskan upaya ini bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga, terutama pada bahan pangan pokok, dengan tujuan utama memastikan. Ya, dengarkan niat untuk digelaran platform di hari Senin hingga Sabtu di pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 siang di Radio Planet DMC FM 102.4 MHz. Planet DMC 102,4 FM. Oke, baik DMC, kembali di 102.4 Planet DMC masih bersama Anggun Bima DMC Pal. Ya, yang baru saja bergabung, Aldi ucapkan selamat malam, selamat datang di MC Pal. Anda pun nanti yang ingin say hello bersama kami, yang ingin tanya-tanya lebih jauh bagaimana sih Anggun Bima itu, boleh nanti di 0811389124. Ya, tadi kita sudah dengar bagaimana masa kecilnya Anggun Bima di MC Pal.
Nah, Aldi masih penasaran dari rentetan kisah yang coba dihadirkan tadi, masih kisah masa kecil ya? Iya. Ya, perjalanan kisah masa kecil Anggun Bima di kampung halaman. Mohon maaf tadi tekadnya sebagai seorang penyanyi hingga benar-benar terjadi pada hari ini. Kemudian di kampung tuh pernah ikut kegiatan apa saja itu? Boleh diceritain nggak? Oh iya Kak, Anggun sempat hampir lupa ya. Dulu itu Anggun sering banget untuk ngikutin kegiatan-kegiatan kayak Kasidah Rebana. Kasidah Rebana. Iya, sebagai penyanyinya langsung. Dari mulai SD malah Bang, dari mulai SD. Ditunjuk jadi penyanyi ya? Karena memang orang-orang tuh udah tahu Anggun nyanyi, tapi cuman mama aja yang nggak tahu Anggun tuh bisa nyanyi dangdut segala macam, cuman hanya tahu nyanyi Kasidah aja. Iya. Dipanggil antar Untuk SD dulu. ya? Iya. Oh iya. Antara SD dulu Anggun selalu juara 1. Selalu juara 1. Iya. SMP pun juara 1. Pas SMP kelas 3 kalau nggak salah Kak. Itu Anggun dinobatkan jadi juara 2. Juara 2? Juara 2 tanpa ada salah, tanpa pokoknya sedikit apa sih curang gitu loh Kak. Sedikit curang. Iya benar, merasa dicurangi, namanya juga emosi, darah muda gitu kan Karena Kak. sudah yakin karena udah yakin tampil bagus, udah sempurna, bahkan kasidahnya. penonton juga ikut dukung gitu. Iya, dukung banget. Tapi Anggun tuh udah tahu bakal jadi juara 2. Udah tahu. Dikasih tahu juga, kayaknya kamu juara 2 gitu. Masa sih kita juara 2, kita nggak ada salah, improv kita juga bagus. Pokoknya Anggun tuh suka improv. Apa kasidahan tuh Anggun suka improv dulu kan. Jadi dia ikut juga sama teman-teman. Nah, akhirnya Anggun tuh udah mulai emosi dong Kak. Pas pertama ngambil video ngambil piala di situ, juri-juri kasidah tuh nggak ada di situ. Nggak ada di situ, nggak tahu abang. Terakhir Anggun ikut kasidah, karena nggak mau lagi, nggak ada di situ juri-jurinya. Pas naik dengan bahasa orang yang ngasih piala itu. Kejuara wau bahasa Bimanya ya Kak. Kejuara wau ari dohomu anayong gomi kan wau sering juara. Pokoknya Anggun tuh pemegang di situ. Iya. Anggun kan ini orang gimana? Nggak bisa dong. Kompetisi. Kejuara ari dohom supaya semangat ari dohom. Akhirnya dikasih piala itu. Pas orang yang ngasih piala itu turun, Anggun patahin di atas panggung. Anggun patahin aja, dipatahin. Satu-satunya yang berani matahin piala cuma Anggun di situ. Iya iyalah. Pada kompetisi di desa, pada kaget. Orang nggak ada yang marah Kak. Malah tepuk tangan. Malah ada sahabatnya Anggun, ada Ijul itu matiin lampu. Pada pokoknya ribut pakai tepuk tangan itu, ya Allah. Pokoknya kisah itu nggak bisa dilupakan dah. Iya, aduh ya Allah. Ini kan sebuah hal yang tidak sportif. Iya, tapi mulai di situ orang tuh mulai sportif, Abang. Setelah kejadian itu, orang-orang di situ mulai sportif untuk menilai yang mana benar-benar yang juara tuh. Betul. Yang seperti apa, yang punya kualitas gitu Kak, yang bagus penampilannya seperti apa. Jadi harus dinilai semua. Betul. Termasuk nyanyi, kekompakan, bajunya kan gitu Abang kalau kasidah. Iya, artinya bukan ada sistem keluarga, sistem kasih. Sebagainya. Kalau memang sudah kompetisi, ya udah kompetisi. Iya, real kompetisi. Ya, ini juga harus menjadi cerminan untuk para juri-juri yang lain dimanapun. Ini salut nih, harus begitu terima piala langsung dipatahin. Karena darah muda kelas 3 SMP kan Kak. Habis itu diinjak lagi loh Kak. Dipatahin habis itu diinjak lagi. Di atas panggung. Tapi salut sih keberaniannya ini yang harus kita jejaki di MCPL. Ya, ini sebuah contoh kecil yang memang menjadi bagian dari hidupnya Anggun di MCPL yang pernah ngalamin apapun demi sebuah kebenaran. Nah, ini mungkin teman-teman di luar sana yang lagi dengerin kami ataupun yang lagi nyaksin kami di laman Facebook juga tentang awal mula karir Anggun itu mengikuti kontes dangdut akademis. Tapi sebelum itu, ketika bekerja sebagai TKW, di situ kan sudah sering-sering nyanyi ya. Pernah dengar di waktu entah cuci piring, waktu masak-masak, kan seringnya didengar lah sama majikannya. Syukur Abang ingatin, hampir lupa. Ya. Itu waktu jadi TKW Anggun kan 2 tahun ya di sana. 2 tahun. Tapi sebelum berangkat TKW itu
motivasinya apa dulu tuh? Motivasi itu untuk menyelesaikan utang. Oh, untuk iya, nyelesain utang kan pengen hidup tenang lah Kak. Oh, iya, karena iya. setiap hari kan Ekonomi ada keluarga, ya? Iya, ada tukang kredit lah datang. Ada pokoknya macam-macam dah Iya, iya, gitu. betul. Akhirnya kan benar-benar pengen berjuang. Anggun pasti bisa. Lihat teman-teman sukses, akhirnya Anggun oh ya udah keluar negeri aja karena berhubung Pada saat mantan itu sudah suami. punya anak, ya? Iya, sudah punya anak. Fitra itu umurnya udah 1 tahun lebih ya Bang, mau 2 tahun. Jadi berhenti untuk nggak nyusuin lagi kan, karena memang harus ke Singapura, diharuskan. Kenapa harus tega ninggalin anak pada saat itu? Iya Kak, memang awalnya nggak tegaan Kak ya, karena terlilit utang juga, masalah rumah tangga kan. Kalau kita sering cekcok kan karena utang, akhirnya daripada seperti ini terus, karena nggak disuruh kan, mantan suami nggak suruh nyanyi, jarang suruh nyanyi. Akhirnya ke Singapura. Oke, baik. Akhirnya ke Singapura, di PT itu cuma 2 bulan. Oh, 2 bulan. Alhamdulillah, nggak nyampe 2 bulan malah. Iya, nggak nyampe 2 bulan. Karena majikan Anggun Malaysia kan. Oh, gitu. Malaysia, majikan Anggun itu Malaysia. Akhirnya pas nyampe di sana, sebenarnya awalnya majikan Anggun itu bukan Malaysia, Cina. Tapi karena Anggun nggak terlalu fasih untuk Inggris, kadang nggak terlalu untuk mengerti gitu. Ya. Sering cekcok, bukan cekcok sama majikan, enggak. Karena miskomunikasi. Miskomunikasi sama majikan, jadi majikan sering bentak-bentak apa segala macam. Jadi nggak tahan kan, terlalu gimana gitu. Akhirnya Anggun kembali ke PT. Oh, kalau tidak salah PT Mitra gitu. Iya, bukan. Anggun itu PT BPJ, Bakti BPJ. Persada Jaya dulu. Oh, gitu. Iya. Akhirnya Anggun kembali ke agent. Agent dulu di sana di Singapura. Itu Kembali berapa ke tahun agent. sama majikan yang di Cina yang Cuma sebulan, nggak nyampe sebulan. Kembali ke agent, itu rezekinya Anggun kali ya Bang. Kembali ke agent, langsung pas beberapa jam Anggun duduk di situ melamun, ya Allah begini banget cari makan, kayak pokoknya sedih banget Kak. Udah jauh sama anak, nggak bisa ditelepon, 7 bulan kita nggak dikasih handphone. 7 bulan itu persyaratan dulu. 2012 itu nggak bisa. 7 bulan. Iya, 7 bulan itu persyaratan tidak boleh megang handphone. Handphone disimpan Handphone sama disita. agent. Disimpan sama agent atau enggak di PT itu sudah nggak bisa pakai handphone kita Kak. Kadang dikirim balik atau kita titip ke teman atau apa. Akhirnya kayak pengen nyerah di situ loh Kak. Oh, sempat. Pernah nyerah. Ya Allah, nak kepala mumpang ke negeri orang tuh kayak susah gitu kan. Akhirnya 1 jam kemudian datang majikan Melayu. Dia mau cari pembantu yang ada, maksudnya yang ada langsung di situ, yang sudah siap. Akhirnya ketemu, dilihat, saya mau yang itu. Oke, kita tanda tangan kontrak, langsung 1 jam kemudian. Pas saya lagi nangis Kak, saya doa, ya Allah gini banget, pengen lepas dari masalah, pengen untuk ngebahagiain semua gitu. Akhirnya saya tekan kontrak, Bismillah, saya bilang Bismillah karena niat benar-benar dalam hati tuh pengen untuk keluar dari masalah ini. Setelah itu saya pergi langsung sama majikan, langsung dibawa. Kamu istirahat dulu ya. Baik banget. Istirahat dulu ya selama 1 hari, jangan kerja dulu. Istirahat dulu. Pokoknya kamu makan dulu, istirahat total dulu. Besok karena di situ masih ada pembantu. Oh, masih ada pembantunya untuk ngajarin apa aja yang mesti harus saya lakukan dari pagi, bangun jam 5. Habis itu sarapan, langsung nyuci baju, ngepel, pokoknya semua pekerjaan itu benar-benar dilakukan kita sendiri yang lakukan. Artinya ada 2 pembantu. Satu aja Kak, itu kan masih ada kontraknya, tapi udah mau selesai kontrak beberapa hari. Jadi majikan saya itu gunain pembantunya ini untuk ngajarin saya, gitu, supaya nggak bingung gitu, nggak bingung mau kerja apa gitu. Akhirnya masuk, ternyata ini majikan saya janda. Janda, anaknya ada 4, Hamijah, Hafizah, Hanisa, Hamisah, Haliza, Fatih, pokoknya Hamizah itu. Itu ada 4 perempuan semua. Jadi di situ nggak ada laki-laki Kak. Itu luar biasanya Allah tuh. Luar biasanya udah dapat majikan baik. Pertama, abis itu di situ nggak ada laki-laki. Jadi
nggak ada yang harus canggung, segani. Kan Betul. banyak banget yang Betul. teman-teman mendapatkan kayak kasus-kasus Iya, pelecehan dan sebagainya di luar negeri, tapi nggak terlalu, nggak gimana ya Kak, pokoknya banyak dah. Iya. Itu aja. Tapi cuman di situ Anggun merasa bersyukur dapat majikan janda, nggak ada laki-laki, anaknya juga nggak ada laki-laki, semua perempuan, udah besar-besar lagi. Hanya mulai dari situ bertekad banget untuk Bismillah, yakin kerja, nggak ada pernah kendala. Cuman ya Pernah dibentak sama sekali kan kayak majikan dulu ya? nggak pernah kalau dibentak yang terlalu kasar kayak majikan pertama tuh nggak. Kalau dikasih tahu, tapi cuma majikan saya ini memang orangnya disiplin. Oh gitu. Saya belajar dari beliau disiplin dan nggak pernah ngaret. Kalau kita janji jam 2, jam 1.30 atau jam 1.40 itu harus ada. Oh iya. Itu majikan saya. Jadi paling nggak suka yang namanya Ngaret. orang Singapura begitu, nggak suka yang namanya ngaret. Pokoknya orang-orang yang pernah kerja di Singapura, Hong Kong, Taiwan apa segala macam tuh orang pasti tahu lah pekerjaan orang-orang, pekerjaan pahlawan-pahlawan devisa itu seperti apa. Sekalipun majikan itu baik Kak, nggak semua kehidupan pekerjaan itu kayak baik juga, maksudnya. Iya. Pasti kan ada. Ya. Ada. Kadang kalau sedikit aja kita salah, kotor, kita dibangunin loh Kak. Jam 2 malam pun dia misalnya ketemukan hal yang kotor, ya kita dibangunin. Bangun, apa nih? Ini kotor. Pokoknya bukan, wajar dong dia marah, kan dia gaji kita. Betul. Tapi cuma disitulah perjuangannya para pahlawan devisa tuh. Tetap tersenyum, tetap bersyukur. Gaji pada saat itu tuh 5.200.000 Wih, sebulan. Banyak itu. Tapi potongannya itu 7 bulan. Kalau sekarang kan udah hampir 6 juta, 7 juta ya Kak. Udah hampir 7 jutaan kalau Singapura. Nggak tahu kalau Hong Kong, Taiwan apa segala macam. Tapi kalau untuk kerja luar negeri itu benar-benar pahitnya itu jauh sama anak. Apalagi orang tua saya kira saya itu udah nggak selamat. Selama 7 bulan itu nggak ada kabar. Nggak ada kabar Kak, nggak bisa. Itu kan persyaratan dari PT. Kalau sekarang enak, udah bisa pegang HP dan segala macam. Saya telepon orang tua saya aja itu setelah 7 bulan Kak. Saya nggak berani minta sama majikan saya karena itu udah jadi apa ya, persyaratan kita. Udah taken kontrak. Akhirnya 7 bulan saya bilang sama majikan, Bu, saya kangen banget sama orang tua saya. Yang pertama saya hubungin itu orang tua. Saya kangen sama orang tua saya. Akhirnya saya dikasih, telepon aja. Akhirnya saya telepon orang tua saya. Saya kirimin duit dulu 10 juta. Dulu pertama kirim uang orang tua tuh luar biasa banget loh Kak. Akhirnya saya kirim juga untuk mantan suami. Tapi iya untuk anak. Tapi nggak mau ngomongin tentang apa ya, tentang hal pribadi suami ya. Akhirnya suami nikah lagi tuh. Nikahnya suami itu pada saat Anggun di Singapura, tapi nggak apa-apa, itu jodoh Kak. Salahnya Anggun juga kan. Nggak semua salah di suami kan. Nggak semua, yang lain juga laki-laki. Kita nggak tahu kan Kak. Kita nggak boleh salahin beliau juga sepenuhnya. Nikah lagi, ya Anggun ikhlas, nggak mau ribut sama mantan suami. Akhirnya Anggun bayar utang semua, termasuk utang kita lah, utang bersama gitu, utang bersama, dan selesai. Habis itu tetap kirim untuk orang tua, tetap kirim untuk anak. Pada saat itu Anggun pulang itu nggak ada bawa apa-apa Kak, kan 2 tahun. Setelah itu, setelah 1 tahun lebih, udah mau 2 tahun, ikutin Dangdut Academy kan, nonton ya. Nonton Dangdut Academy, kisah perjuangannya Lesti. Setelah itu 1 tahun di nonton sana, di rumah kan majikan. ada streamingan Kak, streaming di streaming. Facebook apa di nonton. Iya deh pada saat itu. Akhirnya Anggun belum ada pengen ikut nih, belum ada mau ikut mau pulang gitu, belum ada, masih kerja keras. Udah mau 2 tahun, ikut gak Kak Adi Bima kan? Adi Bima gitu kan. Wih, ada orang Bima ikut. Akhirnya pulang apa enggak ya, udah mau habis kontrak. Jangan dulu. Akhirnya Anggun tunda dulu.
majikan mau aku tekan kontrak untuk lanjut. Oh, mau bisa. Iya, udah bang, udah Anggun itu 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Bentar lagi mau buka akad. Kan ada kebetulan ada DFN. DFN kan sering komunikasi lewat Facebook. Oh iya. Kamu mau nggak ikut Dangdut Academy? Sebentar lagi mau buka loh. Dirayu sama beliau, kebetulan beliau kan paman juga kan. Ya Allah. Gara-gara beliau ya. Gara-gara beliau. Kontrak 2 tahun hilang. Kontrak 2 tahun hilang kak. Tekan kontrak udah kontrak. Tapi di situ saya bohong sama majikan kan. Saya mau nikah nih ibu. Iya mau nikah. Iya kak dikasih 2 bulan kan. Dikasih 2 bulan untuk pulang. Diurus sama majikan pulang. Kita coba-coba lah. Karena kan tinggal sebulan, sisa waktu sebulan. Pulang dengan niatan ikut akademi. Ngurus dulu surat cerai. Masih banyak kendala bang, nggak bisa karena kan harus ngurus dulu surat cerai kan supaya nggak dicegat kemana gitu. Akhirnya ngurus juga lancar bang, karena mantan suami kita baik-baik aja, nggak ada cekcok. Sampai sekarang pun masih kayak teman aja, nggak ada cekcok. Tapi iya karena kan ada anak juga. Betul. Setelah itu ngurus, Anggun masih nyanyi-nyanyi nih bang. Keluarlah langsung iklan kan, beberapa hari Anggun baru pulang dari Singapura langsung keluar segera Dangdut Academy 3 gitu kan. Ya Allah deg-degan padahal mau ikut kompetisi. Akhirnya adalah formulir apa sih dulu tuh Daya, aku lupa deh. Formulir untuk ikut Dangdut Academy 3 bisa video.com. Oh iya. Ya, pakai video.com itu aku langsung dihubungin sama pihak Indonesia nih ada. Wih, keren. Iya, langsung dihubungin. Iya, sebelum kita lanjut, ini ketika Anggun antusias sekali untuk mengikuti Dangdut Academy pada saat itu. Ini motivasi dari mana gitu loh? Karena memang punya bakat menyanyi atau memang kembali ingin merajuk kesuksesan atau memang ada pihak-pihak terkait yang mencoba untuk mendorong? Ya, jawabannya setelah yang satu ini. Pastikan tetap bersama kami di 102.4 Planet DMC. Ya Allah. Planet DMC 102,4 FM. The Powerful Station. Dengarkan program Calling Time bareng kita berdua di Planet DMC FM. Senin sampai Kamis dan Sabtu dari jam 11 siang sampai jam 2. Planet DMC FM, The Power Music Station. Hei, lagi ngelayain apa sih? Ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru
Harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. Ya, selamat datang di sini, selamat melingamena panitia siake kembali lagi mantan di Haba, kita selamat siake Haba, mantan langsir di limakini.com. Yaitu wala perlu penada hasil curanmon bola amankan parti Puma 1 Polres Bojo Kota. Wala Haba di makania kagaring dayang siake itu Haba Cumugaina. Wala PJ Wali Kota Bojo. Nah, ambil behaku langkah strategis ruu dorokai klim investasi dana polda. Oke, cina lagi mawari Mojodobu. Ini famina kada imena acara kehabaan. Yaitu program berita makani Gahim Bojo. Jam 9 sampai jam 11 MCD hanya di Radio Suara DMC 102,4 FM. The Power Music Station. Ada tradisi kecamatan masyarakat Sapi yang memang sudah diteliti oleh pariwisatanya, ternyata di sana masih latar belakangnya kenapa sih tradisi ini masih disimpan sampai sekarang. Hai DMC People, jangan lupa dengarkan terus Bimanes Culture di setiap hari Jumat dari jam 11 sampai jam 2 yang pastinya bersama Raida dan akan menemani DMC People semua dengan Ayo ikuti audisi online Stand Up Comedy Bojo, Carita Lucu Gahim Bojo, dalam rangka HUT Kota Bima ke-22. Di bawah hari kagica gai nggak hita do gini anu do ge. De palasi tando aware tikani saruba bala. Di jawab aja. Aku udah habis sangguan ayat ini deh. Habis jawab. Ibara melong pura deni mulang delondo ura eba makin hawa kita beru embe akelo lairo oya keke ide panas liro re aura bake embe ake dilaki oya ka anu koi de panas liro de tondo nih de diserikan ke oh baraku anu de cerita Stand Up Comedy Bojo, Carita Lucu Gahim Bojo. Oke, baik DMC, welcome kembali di 102.4 Planet DMC, The Power Music Station. Ya, masih bersama Aldi dan masih bersama Anggun Bima DMC Wal. Ya, ada pilunya, ada sesaknya, ada shocknya, bahkan ada lucunya DMC Wal untuk hari ini DMC Wal, untuk malam hari ini. Nah, Anda pun yang masih penasaran tentang bagaimana awal mulanya Anggun Bima DMC Wal mengikuti audisi Dangdut Academy ini, karena alasannya sama majikan tuh mau pulang nikah DMC Wal. Iya. Nah, balik dari Singapura ke Jakarta ke Indonesia itu bagaimana itu? Bisa diceritain dulu. Oh iya, balik dari Singapura itu kebetulan ada Kak Fauji. Kak Fauji sama Kak Adi Bempar saat itu kan masih kompetisi kan. Iya. Kebetulan Anggun tuh ada hubungan emosional sama Kak Fauji juga kan, udah Mama pernah sudah, kenal. Iya kan, udah pernah kenal. Dulu pernah ikut bareng festival. Iya. Akhirnya Anggun nonton Kak Fauji. Di MMC TV. Sempat bilang ya Allah enak banget ya jadi berada di panggung semegah itu gitu. Akhirnya beberapa kali nonton Kak Fauji, Anggun memutuskan untuk pulang karena untuk kebetulan kembali ke Bima. Iya, pengen ikut audisi. Dan pada saat itu audisi DA sudah dibuka sudah selesai Kak Adi Bima itu udah selesai. Tapi Kak Fauji itu masih beberapa part ya. Iya. Dan di TV itu udah segera gitu kan ada iklan-iklan gitu betul. kayak dulu kan ikutin audisi beberapa kota besar. Jadi deg-degan pengen harus pulang. Akhirnya pulang.
komunikasi langsung sama beliau yang di samping. Oh iya, kebetulan di MCPAL ya, dari perjalanan karir Anggun di MCPAL ada orang yang begitu luar biasa. Ya, seorang Mas Even. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Even. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini salah satu figur yang menjadi sosok penting dalam karirnya Anggun di MCPAL. Ini Mas Even nih bagaimana ceritanya kok bisa bertemu Anggun, kemudian mencoba untuk mendorong Anggun dan juga dengar kabar bahwa kepulangan Anggun tuh ditelepon sama beliau, dirayu sama beliau nih. Iya, kebetulan kan beliau juga kan keluarga, Kak. Oh, masih keluarga? Iya, masih keluarga karena kan keluarga Doro kan dari nenek kan, dari nenek juga keluarga, dari Uba, iya keturunan Uba kan kakek tuh. Iya. Jadi nenek sama anu tuh ada hubungan darah gitu. Iya. Mas Even kenapa sih harus ngotot banget Anggun gitu loh? Oke. Kita flashback ke belakang dulu ya. Dulu yang tadi sempat Anggun cerita di awal, ada seleksi audisi. Ya. Saat itu yang diselenggarakan oleh musisi Bima. Dulu belum ada nama organisasinya sih. Yang mana itu merupakan program yang seleksi dari almarhum Meggy Z saat itu. Almarhum Meggy Z, artis nasional, penyanyi hebat, yang mana nanti para pemenang yang terpilih ini akan dibuatkan single. Itu janjinya pada saat itu. Nah, yang mana pada prosesnya itu di gedung Seni Budaya sekarang. Dulu tuh GOR. Dulu GOR. Nah, jadi di sana Anggun masih SMA ya saat itu ya? Iya, sama kelas 2. Kelas 2. Kebetulan saya panitia juga di situ bersama Bima TV. Oh iya. Ya, saya bersama Bang Irul lah saat itu. Saya dipegang kamera saat itu kan. Nah, terus saat itu dia bersaing dengan Fauji Bima. Pokoknya penyanyi hebat, Mentari, semua penyanyi hebat lah, Firman itu dia bersaing dulu. Nah, di tengah kompetisi sempat sama mamanya ke rumah gitu loh, karena dia tahu saya juga bagian panitia, ya minta arahan sedikit lah saat itu. Tapi memang dari panitia juri juga sangat perhatian juga, dia yang dari pelosok tapi menonjol. Jadi sehingga saat itu muncul tren bahasa yang sekarang itu gak bisa kita lupakan, terutama di musisi senior tuh. Selamat malam. Semalat malam. Oh, semalat malam. Kebetulan Anggun kan dari pelosok ya, Kak. Bukan nggak bisa, tapi grogging, belum pernah berada di panggung kompetisi. Itu pertama kali naik ke panggung kompetisi ya. Disuruh selamat malam gitu. Semalat malam. Nggak bisa sampai akhirnya tahore langsung kayak gitu. Bukan kena apa ya? Namanya kita lagi grogi, habis berada di panggung, kerjain lagi ya, Bang. Ketawa itu, saya aja sampai gemetar kamera tuh. Nah, itu pertama ya. Dari situ, jadi artinya ketika mamanya ke rumah, mama saya pun juga mengarahkan itu, karena dia ini hubungan sama saya itu ada dua jalur gitu. Dua garis keturunan. Dari segi keturunan mama itu sepupu. Oh gitu. Dari segi keturunan bapak tuh ponaan dia ini. Jadi dua garis keturunan gitu ya. Kena dua-duanya. Nah, itu akhirnya saya diarahkan sama mama saat itu adikmu, anakmu itu harus kamu support. Itu dulu. Alhamdulillah. Makanya seiring perjalanan waktu, saya waktu bikin album kemarin itu dengan Mas Aldi itu nggak pernah ketemu sama saya di studio, padahal saya operator juga loh saat itu. Oh iya. Nah, tapi akhirnya ketika dia di Singapura, jadi Anggun dulu itu masuk dalam tim pendukung kontestan dari Bima. Mendukung Adi, mendukung Fauji, dan dia juga tim penggalang dana saat itu. Saya koordinasi langsung dengan dia. Nah, kemudian baru dia menyampaikan kira-kira saya bisa nggak ikut audisi gitu loh. Ya kita coba briefing vokal saat itu gitu kan. Nah, karena mungkin juga Anggun belum tahu saya gitu kan. Karena memang di kalangan musisi itu saya bukan praktisi. Hanya kita tes vokalnya, saya mencoba menilai gitu. Dan penilaian saya itu masuk di akal dia gitu loh. Itu awalnya istilahnya jodoh tuh ketemu di situ. Nah, akhirnya kita sepakat.
Nah tadi melanjutkan yang dia udah di Jakarta nonton langsung di studio MNC TV, kan dia balik ke Bima itu, dia posisi balik ke Bima itu kita sudah miskomunikasi, nggak ada komunikasi apapun. Nah saya bingung gitu loh, saya bingung sementara saya sudah mempersiapkan semua, dia udah hilang kabar, pin BB-nya yang awal itu sudah nggak aktif. Nah kebetulan saya nggak sengaja itu ngechat sama si Lilul yang juga penyanyi sekarang di Singapura juga dia kan? Ya. Di Singapura. Di Singapura juga. Saya dapat BB-nya aku dari dia. Oh gitu. Terus akhirnya saya chat dia, Gun, jadi nggak ikut audisi? Ya jadi katanya. Terus kenapa nggak kamu adu? Bingung kenapa? Nggak tahu gimana caranya sih. Ya udah kamu datang ke Bima. Secepatnya gesit dia kan langsung datang. Setibanya di Bima, kita briefing vokal sebentar, langsung take video saat itu ya, sampai malam, take video, terus selesai itu kirim. Anggun balik ke Encera saat itu, kita kirim videonya. Nah itu pada saat itu. Beberapa saat setelah video terkirim, itu saya terima email dari tim Indosiar. Kebetulan alhamdulillah sampai sekarang berteman baik dengan kita. Nah, menyampaikan bahwa Anggun itu lolos seleksi tahap awal, itu dia sampaikan. Namun kita ragu saat itu, ini beneran nggak email nih? Jangan sampai ini orang mengatasnamakan gitu. Tapi setelah saya lihat namanya, wah ternyata ini orang yang kita kenal, yang ngechat itu. Akhirnya saya telepon Anggun, kan dia kan perjalanan balik ke Encera. Gun, posisi sekarang di mana? Lagi di cabang Talabiu katanya. Kamu bisa nggak balik ke Bima sekarang? Kenapa? Ada chat dari Indonesia. Dia langsung balik tengah malam sekitar jam 12-an kali. Iya. Nah, dia balik. Sendiri tuh. Iya. Terus ngisi biodata dan sebagainya dikirim balik. Termasuk nomor handphone dia yang pada akhirnya dia langsung akses komunikasi sendiri dengan Indosiar. Itu tahapnya. Dan enggak sampai berapa hari diumumkan saat itu Anggun masuk 7 besar ya. Audisi video.com se-Indonesia. Itu tahap awal. Sebenarnya udah masuk gitu loh. Tapi karena mungkin keinginan yang kuat, dia coba lagi ikut di Kosambo saat itu. Oh iya, karena memang ada audisi spesial Han. Iya betul. Indosiar yang datang dia ikut. Kebetulan yang jurinya juga saat itu adalah yang email sama kita. Kapan? Alvan Samanda. Iya. Nah, ketika itu ada berapa kontestan waktu di Kosambo itu? Banyak itu. Banyak banget itu. Itu termasuk dari Dompu juga. Kota kabupaten iya. Ada Sape juga. Ada Sape juga. Pokoknya banyak. Nah, terus di audisi itu kan ruangan audisinya di sini saat. Iya. Saya di belakang ini nguping. Si Alvan bilang, Gun, kalau kamu tidak punya rezeki di sini, saya rekomendasikan kamu coba ikut audisi wilayah dimanapun berada. Untuk jadi pengalaman buat kamu. Ya, untuk jadi pengalaman. Akhirnya saat itu kita briefing, carilah. Mikir-mikir. Pertama ada di Jawa nih, di Semarang ya saat itu. Iya, Semarang. Di situ tinggal Medan, Semarang. Iya. Tinggal 3, Medan, Semarang, Makassar. Iya. Bukan Medan, Semarang, Medan, Semarang Makassar, ini. Jakarta, gitu. Oh iya. Semarang udah ada. Tinggal Medan, Makassar, Jakarta. Oh iya betul itu. Medan kan terlalu jauh. Kita nggak berani. Tiba-tiba karena di tengah keputusasaan ternyata informasi Makassar buka. Gitu. Akhirnya berarti gimana Gun? Siap, Bismillah katanya dia. Dengan modal. Itu pahit banget yang itu. Iya, dengan modal uang saku berapa itu? Dulu tuh waktu ke Makassar itu kan nggak ada uang kan untuk beli tiket juga kan habis buat perjalanan kiri kanan untuk ngikutin audisi. Akhirnya ada bantuan dari Abah Husni Merpati. Iya, Husni Merpati. Iya. Honor kita kan cuma 250 Bang. Dia kasih itu 400.000 sama Kak Husni karena kebetulan dia tahu Anggun itu ikut ke Makassar. Ini buat beli tiket Arya gitu bahasa Bimanya. Pulang dari ngejob itu Abang, nggak ada istirahat, nggak ada tidur. Pulang dari ngejob langsung beli tiket paginya, langsung pulang sama Abah Husni pakai motor, tapi ngambil dulu baju segala macam keperluan apa di situ untuk kita bawa ke Makassar. Dikasih uang sama Abah Husni itu 400.000. Masih ingat banget tiket itu cuma 210.000. Jadi sisa uang jalur laut Abang. Jadi sisa uang itu cuma 190.000.
sisa uang. Mama itu ngebungkusin telur masak ya, telur yang di telur matang. Telur rebus itu 20 biji. Itu untuk memakan di kapal supaya nggak beli gitu loh Kak. Jadi air itu sudah dibelikan dua botol besar itu air. Itu yang ada di bungkusan itu hanya air sama telur mentah. Nggak ada apa-apa. Sisa uang itu 190, tapi ada dikasih sama Mama 100.000 pada saat itu untuk keperluan di sana. Ada juga dari paman juga 50.000, ada yang ngasih 100. Pokoknya dibantu sama keluarga, dibantu. Akhirnya nyampe ke sana ya, Daya. Nyampe di Makassar. Itu nginap di mana? Tahu nggak Kak? Itu tuh benar-benar tragis loh. Nyampe di Makassar itu kebetulan ada kasus pembacokan antara warga Donggo sama Bima. Anggun nggak bisa nyampe di tempat sepupu. Nggak bisa Kak. Akhirnya kebunnya kucaran ke gitu kan, pakai bahasa Bima kita kebunnya kucaran ke nahu ke naisa audisi nahu kita baik di marukain ngina wauni kita duduk di masjid hampir berapa jam kita mikir di mana, karena nggak bisa balik ke kosnya sepupu juga takut karena kan dicari semua sama orang Donggo pada saat itu lagi cekcokan. Akhirnya duduk teleponlah Miratun Syarifah. Kebetulan dia itu jauh dari orang-orang Bima. Maksudnya kosnya itu kayak jauh dari tempat orang Donggo, orang Bima. Teleponlah. Halo, assalamualaikum. Saling kenal saat itu. Iya kan sepupu. Sepupu juga, beliau sepupu. Akhirnya telepon. Mir, Mami ke Makassar. Dia juga nggak tahu mau di Makassar. Iya, aku Makassar gini. Bini sih, gitu kan? Karena kita pakai bahasa Bima. Ira nahu ke arah Makassar lengan, nahu ke batu audisi si besi tiwara kone tempat marukai. Main enak bagi dari yang namanya juga anak kos kan, Kak? Di situ sempit-sempitan kita sama Opik dulu sama ada Opik juga, ada Opik, Miratun sama Anggun. Kita bertiga di kos itu sempit-sempitan dong, kayak yang namanya kos anak kos kan, buat kuliah gitu kan. Kita tidur bertiga. Besoknya itu audisi diantarin sama almarhum sepupu saya. One JE biasanya dipanggil One JE dulu. Ya pokoknya perjuangan juga sepupu saya dulu ngantar kiri kanan pergi. Di situ juga kita ditipu tau Bang, udah uang pas-pasan ditipu. Tipunya gimana? Formulir itu kan gratis. Kita di luar di gerbang itu beli formulir Mbak, udah habis formulir di dalam digituin loh Bang. Ada calo. Berapa? Formulir ini cuma 25 tapi mapnya 10.000, 35 ngitung uang tinggal ada uang dari mama, ada uang dari paman itu kan sisanya kan. Ya, sisa. Akhirnya belilah. Habis itu 50.000 nanti ya Mbak kembaliannya nggak nyampe, abangnya nggak tahu di mana 50.000 itu. Ya udahlah raib begitu aja. Dan kayak kita antri Makassar itu peserta terbanyak. Masya Allah. Namanya kompetisi Makassar. Orang-orang Makassar itu kan suaranya ngeri loh Kak. Jadi banyak yang bagus-bagus. Pokoknya Makassar kayak gimana Mulai lah. antri jam berapa itu? Anggun pergi subuh Bang. Subuh itu udah banyak. Subuh sudah banyak. Itulah spesialnya audisi yang dulu. Spesialnya karena momen-momen itu masih teringat banget. Subuh itu antri itu pun panjang. Asar Anggun dapat giliran. Itu kalau nggak salah 12.000, 4.000. Banyak Abang. Banyak enggak. Anggun nggak ingat. Pokoknya banyak banget. Bayangin aja Anggun yang datang subuh itu asar dapat giliran. Padahal kan kita punya stengnya itu kan 1, 2, 3, 4, 5 orang itu kan box itu kan banyak juga. Tapi cuman dapat kesempatan itu asar. Masuk asar itu Anggun langsung nyanyi kupu-kupu. Pada saat itu sempat juri itu nggak mau lolosin. Kamu bisa nggak nadanya jangan terlalu tinggi gitu kan. Namanya juga grogi kan, baru pertama ngikutin audisi yang kayak gitu. Akhirnya ditaruh tangan, kamu lolos ya, naik ke filter, naik ke juri 3, filter kedua itu udah tim Indosiar. Anggun nih selalu komunikasi lagu apa nih lagu apa nih gitu. Nanti bumi semakin panas aja gitu. Masuk coba nyanyi lagu apa, bumi ini semakin panas. Akhirnya dia nyanyi, kamu bisa nggak nyanyi lagu yang lain? Kamu bisa nggak nyanyi lagu apa dulu dia suruh tuh,
Anoman Obong. Ya, Obong. Kebetulan Anggun tuh bisa relnya aja. Ya. Akhirnya lolos. Kamu filter ketiga ya? Ya, itu sampai filter 4 loh Kak, jurinya. Kamu ke filter 3. Akhirnya ke filter 3. Ngeri banget di situ Kak. Anggun nggak pede. Baju kamu biasalah, maksudnya bukan berarti bilang jelek atau apa. Dia ngetes mental. Coba ambil mic. Kamu jangan ngegas ya nyanyinya. Padahal belum nyanyi. Baru kayak gini banget ya kompetisinya. Besok kamu ada gaun lagi nggak selain ini gitu. Gaun itu lagi di perjalanan ya Bang. Gaun dibeli di Kak Nita dulu. Mantan istrinya Kak almarhum Regan. Iya. Itu udah dikirim tapi masih belum nyampe. Besok baru nyampe, sedangkan besok dipakai. Akhirnya coba kamu Nirmala, stop ralnya aja, semua ral. Sumpah Benang Mas ralnya ini ral. Akhirnya nggak langsung lolos itu Kak. Dia bilang nanti kalau kita telepon lolos ya. Kalau nggak ditelepon nggak lolos. Kalaupun lolos, tolong jangan pakai baju ini lagi. Oke. Akhirnya pulang. Itu Miratun, Anggun sama Opik dulu itu nggak tidur. Sampai jam 12 itu nggak ditelepon loh Bang. Malah telepon sama saya sampai subuh. Iya, sampai subuh, sampai jam 2, jam 3 ditelepon. Jam 3 itu udah mau tidur. Udah kayak ngantuk, udah nggak lolos, udah benar-benar habis perjuangan, udah nggak lolos. Iya, udah pasrah. Kan nomornya Indosiar itu kan hanya beberapa ya Kak? Iya. 6 angka. Belum langsung diangkat. Lulus bahasa Bima. Hanta Miratun itu antusias banget. Kita bertiga sama Opik itu nungguin. Hanta. Akhirnya bilang, "Halo, Assalamualaikum. Mbak Anggun, nanti besok itu mulai jam 12 ya, mulai pagi udah di sini ya, jam 9, kita mulai jam 12. Oke, persiapannya jam 9. Saya lolos nih Mbak. Iya, kita telepon karena lolos Mbak. Oh iya. Akhirnya jam 9 itu Anggun belum ada pakaian Kak. Belum, pakaian yang dikirim belum nyampe. Bener pahit banget di situ ya Allah. Kiri kanan nyampe, pakaian di mana? Pergi ke salon ini sama almarhum. Ini kan itu pengantin ini dia lari ke salon Aka mau beli baju gimana Kak, uang tinggal 200 lebih. Akhirnya ditelepon sama pihak bandara. Lion dulu, Mbak boleh ambil paketnya, kebetulan kita dekat pas mau pulang. Nah apa mau lebih nggak almarhum sama almarhum ada make up apa adanya aja dulu make up apa adanya. Mana pas ditelepon terus masih di rumah? Di jalan mau cari baju Kak. Di jalan buat cari baju pada saat itu, dan akhirnya cari baju, kebetulan ada baju, pergi, akhirnya sepupu saya ambil baju, saya udah make up, pas selesai make up sepupu saya bawa baju Kak, dibawa baju, langsung pergi. Dulu pakai apa sih, pakai motor sendiri itu, akhirnya sendiri sepupu ngantarin aja. Audisi ya itu ceritanya Kak. Pas nyampe itu hari kedua itu nyampe masuk itu udah malam, udah jam 12 malam ya. Jam 12 malam giliran Kak. Cuma 30 orang aja dari peserta yang banyak itu, cuma 30 orang aja, tapi jam 12 malam. Masih banyak teman-teman yang lain. Jam 12 malam masuk. Anggun Bima, Evi Masamba digituin langsung sama kaget dong Kak. Iya, nama kamu siapa? Anggun Bima. Oh kamu mirip banget sama Evi Masamba ya, semoga rezeki kamu kayak Evi Masamba, digituin Kak. Aku selalu bilang alhamdulillah ya Allah, semoga bisa nular rezekinya beliau. Itu bawain lagu apa pas? Bawain lagunya Bumi Pun Turut Menangis. Topa Barahi. Topa Barahi. Kebetulan lagu itu kan Anggun bisa lolos juga di video.com, di syuting sama Kak. Lagu andalan kita. Iya, andalan kita. Akhirnya disuruh, kamu bisa nggak lagu Derita di Atas Derita? Sebenarnya itu Anggun disawer tau Kak, disawer. Tapi nggak diekspos di pemberitaan di review pas audisi.
itu rezeki banget Kak, uang udah nggak ada, ditipu sama orang lagi, abis itu uang buat makan itu udah habis, cuman sisa uang itu 100.000, di Sawah Ranggun itu 750, itu disawer sama Kak kalau nggak salah Kak Saiful Jamil sama ada beberapa panitia dari ini, dari apa sih, dari Indosiar, tim kreatifnya juga yang sabar. Ya Allah, ini benaran buat Anggun. Ya buat kamu ya, digituin. Karena kamu mirip Evi Masamba, saya kasih kamu. Katanya si Bang Saiful, ya Allah, alhamdulillah banget Anggun dapat uang itu Kak. Iya. Masya Allah. Terus uang sudah nggak ada, dapat langsung rezeki itu. Saya dapat itu catatan pulsa itu dari dia. Iya. Terus keluar dari itu tuh langsung telepon, siapa yang dikabarin pertama itu? Dikabarin pertama itu DFN sama Mama. Oh, DFN sama. Iya, Mama, Anggun lolos. Oh, alhamdulillah dapat golden ticket gitu. Alhamdulillah anak rakam deh, pokoknya nangisan di situ. Akhirnya ada Mira, datang Mira jemput sama, kalau nggak salah sama One juga. Pecah ban Abang, pulang. Pecah ban kita. Sama Ipul juga bertiga. Apur dulu. Apur, Mira, Anggun, Anggun sama One dulu, sama Samsul. Akhirnya di situ pun pecah ban juga, pas pulang tuh pecah ban lah Bang. Tapi kan karena udah terima golden ticket. Karena golden ticket udah nggak berasa lagi itu. Tapi masih di situlah mulai benar-benar berat banget Anggun hadapin. Ya udah ya. Dah banget saksinya. Banyak tantangan tuh, makin dekat itu tantangannya. Anggun sempat down tau nggak mau. Kalau ingat itu tuh kayak. Iya. Jadi saya dulu bisa dibilang jadi tempat buang air matanya dia. Iya. Iya, karena apa-apa tuh curhatnya ke dia. Iya. Pertama dibilang ida pahu bone bokte bone batu. Ini demi Allah Kak. Tapi saya motivasi terus. Nasib seseorang. Bone bokte pun batu beto akademi gitu. Ida lama-lama tiri tapi bukan orang daerah Desa Mada ya. Desa Mada tuh luar biasa mendukung. Itu orang Bima dan sebagian dari musisi. Anggun nggak mau sebutin siapa ya, tapi cuma kalau ingat itu tuh kayak bukan dendam sih Kak, kayak motivasi banget buat Anggun untuk ngebuktiin aku bisa, meskipun nggak good looking lah Kak. Katanya kan pahum Cirompa, Udavara nih batu-batu saksinya, status itu masih kayaknya masih disimpan. Be pahum Mabona Tilwa Dilanda, iya. Di Kenggedoro. Kayak dipasangin status bahkan Belanda tadi perpengahan ya dari batu-batu audisi debam mewarak batu audisi lainnya dong merebara mendenci kone dingahan kayak ya Allah ya, karena saat itu ekspektasinya yang ikut audisi itu harus orang yang punya uang banyak. Tapi harusnya ketika ada orang kita sendiri yang ikut apapun, harusnya kita motivasi gitu loh, kita semangati. Jangan dikasih hal-hal yang membuat orang lain tuh down. Itu down banget Abang. Ya jelas. Dapat golden ticket itu pulang itu siapa sih yang belikan tiket? Perjuangan luar biasa ya. Aji Setarman ya. Aku lupa yang beliin tiket pulang tuh. Om Indra. Om Indra ya. Nggak tahu siapa. Anggun mohon maaf ya lupa yang beliin tiket itu. Pulang dari sana dibeliin tiket. Mungkin. Oh iya bisa. Oh iya. Saat itu kan saya dihubungi sama Om Saad juga saat itu. Iya, dibeliin tiket sama Aji Starman kalau nggak salah ya. Dan juga perjuangan Anggun itu nggak lepas dari Om Indra. Om Indra yang buatkan Anggun KTP. Om Indra yang buatkan Anggun KTP sama NPWP. Dulu kan Anggun nggak tahu gimana ini daya kita harus pergi ke Jakarta buat KTP. Kalau kita ikut audisi itu harus ada KTP, NPWP dan sebagainya. Ini Anggun dia pulang pakai pesawat kalau saya daya pakai pesawat. Anggun pamit sama teman-teman kayak Beratul sama Opik dulu. Karena kita tidurnya itu tidur singaran Himbojo baru puku ya Bang. Namanya juga bertiga. Itu sedangkan kos itu kan cuma berdua. Jadi karena bertiga, karena ada Anggun jadi merupuku sih ada sore. Ciangi. Benar-benar perjuangan yang pahit banget itu dapat golden. Pulang itu pun Abang dapat golden ticket masih ngomongin. Baru golden ticket belum lolos. Oh saya sasaran tuh diserang sama orang.
Ya, Masya Allah ini luar biasa sekali di MC World. Aldi aja baru tahu hari ini di MC World. Mungkin Anda pun di rumah yang sedang menyaksikan kami, yang sedang mendengarkan kami di MC World, ternyata sepahit ini perjalanan seorang anggun di MC World. Ya, kami masih kembali untuk Anda dengan kisah pahit ini yang mudah-mudahan hari ini akan kembali bahagia di MC World. Tetap di 102.4 Planet DMC, The Power Music Station. Ayo ikuti audisi online Stand Up Comedy Mojo, Carita Lucu Nggahim Mojo, dalam rangka HUT Kota Bima ke-22. Di bawah hari kagica kai nggak kita do gini anu do ge. De palasi tando aware tikani saruba bala. Dijawab aja. Aku udah habis sangguan ayat ini deh. Habis jawab. Tiba ramai londo pura deni mulam delondo ura eba makin hawa kita beru embe akelo lairo oya kiki ini de panas liro re aura bake embe ake dilaki oya ka anu koi de panas liro de tondo nih de diserikan ke oh baraku anu de cerita Stand Up Comedy Mojo, Carita Lucu Nggahim Mojo. Coba untuk mewawancari beberapa pengunjung yang sudah hadir pada hari ini. Oke, tadi namanya siapa? Iya, dia dari Domput, Maker. Mungkin ke depan juga kalau bisa itu jangan kita lagi. Iya. Demikian sambutan dari penjabat Wali Kota Bima. Ya, di mana kegiatan job fair dan juga talkshow untuk tenaga kerja pada hari ini sudah dibuka langsung oleh PC Wali Kota Bima. Ya, harapannya sih mungkin lebih ke semoga dapat kerja aja lah untuk sekarang, soalnya sampai detik ini belum dapat kerja. Iya, soalnya baru tamat kemarin, baru tamatan juga ya. Kita lihat yang Bima gimana? Nyama ini baik, ulangnya terutama ulangnya baik. DMC Betul 102.4 MHz Suara DMC. Hai, kita akan ke berita untuk digelaran platform di 19 Januari 2024. Sejumlah bocah di Dongku diterkam anjing suspek. Jaga stabilitas harga pangan. Pemerintah Kota Bima telah menetapkan upaya ini bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga, terutama pada bahan pangan pokok, dengan tujuan utama memastikan. Ya, dengarkan niat untuk digelaran platform di hari Senin hingga Sabtu di pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 siang di Radio Planet DMC FM 102.4 MHz. Planet DMC 102,4 FM. The Power Music Station. Tengah malam masih sanggup ini karena jarang sekali di MC World ada kisah-kisah mengharukan seperti ini yang dialami oleh masyarakat Bima pada umumnya di MC World. Nah, kini seorang anggun mencoba untuk berbagi pengalaman, berbagi kisah. Siapa tahu mungkin di antara kita nanti di MC World yang menjajaki pengalaman beliau dari kisah-kisah pahit yang sudah beliau rasakan pada hari ini di MC World. Ya, kemudian ketika masuk di kontes Dangdut Academy ini mungkin yang pengen kita tahu semuanya. Di mana tadi sudah dapat golongan tiket. Iya. Artinya sudah berhak mengikuti sebagai 32 besar kalau Itu belum berhak loh, Kak. Oh, belum ya? Belum. Masih ada satu kali tahap. Itu penyaringan. Tahap penyaringan itu ditelepon baru lolos. Oh, gitu. Iya. Terus gimana prosesnya pada saat itu? Akhirnya kan Anggun manggung dulu. Manggungnya belum berani mempromosikan diri bahwa udah lolos apa enggak. Pas pulang itu dijemput sama Om Indra. Training dulu dia keliling. Om Indra Gunawan suruh ayo nyanyi nggak apa gratis aja. Nanti mungkin
orang bisa bantu kamu gitu. Ya, sekalian Akhirnya nyanyi promosi, sekalian promosi. Tapi Anggun tuh nggak pernah berani untuk mempromosikan diri bahwa Anggun lolos untuk. Tapi cuman teman-teman tuh selalu bilang ini udah dapat golden ticket apa segala macam. Tapi di situ Anggun tuh nggak berani karena tunggu ditelepon dulu. Akhirnya beberapa minggu ya ada ya. Beberapa minggu kemudian dapat kabar Alboa yang lolos. Oh gitu. Itu malam. Dia ke 21 ya? Oh belum, enggak tahu. Pokoknya enggak tahu itu. Pokoknya Alboa yang lolos. Jadi mikir primitif ya. Dalam arti mikirnya Anggun ya. Berarti enggak lolos. Anggun enggak lolos. Mama Anggun enggak lolos. Iya rana enggak apa-apa tibunan lagi pulang dari tibar au sini emlo di akar au enggak bojon ini. Ni emlo di akar au ana harus beli tiket. Harus beli ede ake onum debatuk sebelum hina amba de iya mana tibunan nanti ede batu-batu ya gitu kan. Besoknya lagi bunuh utang becangaran kan. Datang nomor Daya pun kasih semangat di kamera, insya Allah Pedro barapa rezeki mbak rumah gitu kan. Evan juga sudah. Evan udah merasa udah nggak lolos ya Daya. Iya. Saya prank tuh. Akhirnya ditelepon kan nomor sih karena di situ Anggun nggak simpan ya. Halo assalamualaikum, halo Mbak Anggun dengan ada yang luasnya. Ini Mbak ini Kak Devi ya. Gitu. Oh iya Kak Devi kenapa? Ini dari Indosiar. Udah deg-degan dengan ya Allah. Indosiar gimana? Mama itu udah nungguin di speaker. Mbak Anggun lolos ya. Alhamdulillah ya Allah, benar-benar bersyukur lolos ke 35 besar. Masya Allah. Nanti kita belikan tiket. Langsung dibelikan tiket. Iya, padahal pada saat itu kita lagi mikir beli tiket untuk ke Jakarta. Tapi Mama tuh masih nanya. Mama yang telepon, "Pola gimana ya anak saya nggak punya baju?" Oh bajunya sudah disediakan Bunda digituin kan. Tapi sepatunya sepatu biasa aja gitu kan namanya orang tua. Oh sepatunya sudah disediakan semuanya. Makan minum tempat tinggal mungkin jauh sama tempat pamannya di Jakarta. Namanya juga orang tua kan. Oh kita sudah sediakan semua tempat tinggal, tempat asrama, pokoknya semua wardrobe di situ sudah kita sediakan. Ira anai alhamdulillah anai tibara au diberi ndai kini tidak bara au disedia bea. Luar biasa anai. Akhirnya ada Evan yang tulis status. Di situ nggak selesai. Bukan malah kita dapat support. Ada support Abang. Ada support. Kita nggak bisa nggak ada bilang nggak ada support ya. Beberapa orang itu support. Tapi ada beberapa kubu lain itu nggak support. Iya. Itu musisi bukan orang lain. Musisi, saya nggak mau nyebutin, pasti mereka tahu siapa orangnya. Tapi Anggun nggak dendam demi Allah demi Rasul, nggak dendam. Itu musisi, bahkan lolos paling lolos ciplosan, nggak selesai Bang, nggak selesai. Bahkan Angina, Evan, pelolos kain. Padahal kan Evan kan nggak ada, hanya membantu untuk memfasilitasi kayak video, kayak biodata, pendaftaran dan segalanya. Digosipin bahwa berarti kita banyak, itu banyak hal yang coba dihadirkan pada saat itu ya. Gosip-gosip murahan istilahnya. Iya, bahkan di tahore landa-landa suunti di perpengahara warawanti di pendadi biduan biasa. Ada status itu setiap hari muncul status itu. Tapi cuman teman-teman musisi sebagian banyak banget yang dukung. Bahkan lebih banyak yang dukung. Iya, terbukti dengan banyak banget itu. Penggalangan dana tuh gila. Penggalangan dana itu musisi semua, musisi kabupaten, kota Bima, Dompu semua. Nggak bisa Anggun sebutin satu-satu. Pokoknya sebuah, karena memang Anggun nggak pernah punya masalah sama musisi sebenarnya. Nggak pernah tolak-tolak job. Selalu on time, nggak pernah yang namanya berantem sama ini itu nggak ada. Makanya musisi-musisi mau penyanyi, pemain semua turun di jalan. Semua pada saat kita lihat memang pada saat Anggun tampil itu di setiap cabang di mana-mana kabupaten kota semuanya bergerak. Semua bos-bos orhen tuh semua. Mama Nani, bos Ceka, Monika, Monata, Merpati semua turun. Dompu semua turun. Pokoknya semuanya. Semua. Iya, karena memang rasa bangga memiliki pada saat itu tuh Anggun luar biasa, magnetnya itu
Iya. Luar biasa. Uang dari musisi, dari orang luar negeri, teman-teman termasuk kateris. TKW yang paling banyak. TKW paling banyak juga untuk apa? Kayak nyumbang. Iya. Itu untuk beli pulsa, untuk ngebom gitu loh, Bang. Banyak sekali. Nggak ada permainan uang di situ. Itu cuman adu nasib. Ya. Adu nasib dan rezeki masing-masing. Masyaallah. Ya. Itu aja sih kalau untuk kemudian audisi. pada saat sudah di asrama itu tetap bisa komunikasi sama The Event. Masih handphone itu masih dikasih sorenya itu udah dikumpul, pagi kita udah pegang HP, Kak. Oh gitu. Udah bisa pegang HP. Pada saat itu tiket pun dibeli sama tim-tim yang dari Jakarta. Yeah. Sebenarnya kan Indosiar itu ada jadwal untuk tiketnya, tapi Anggun majukan. Maksudnya dimajukan tiketnya. Tapi dimajukan oleh tiket yang dari Indosiar itu hangus. Nggak bisa dimajukan. Kita berangkat dengan tiket yang dikumpulkan dari uang tim di Jakarta, kayak Om Ewon, Om Abu Bakar, almarhum Abu Bakar, Om Ruslan, pokoknya semua yang di sana, Om BZ, pokoknya yang di sana loh, Om Ewon sama Om Ruslan tuh benar-benar tim yang sama almarhum Abu Bakar itu luar biasa banget beliau. Om Bek, biasanya Om Bek. Itu luar biasa banget beliau tuh. Dia buatkan Anggun mini konser ya. Dia buatkan Anggun mini konser untuk memperkenalkan diri. Di Semenan Kalideres. Iya, Kalideres. Itu sawerannya banyak banget, Pak. Iya. Puluhan juta. Malam itu puluhan juta saweran. Saweran orang-orang Bima. Saweran orang-orang sukses kayak pokoknya banyak, Anggun gak bisa sebutin satu-satu, pokoknya semuanya. Itu menjadi kas awal tim. Apalagi orang-orang bos-bos Empuri itu, luar biasa banget. Ya ternyata mungkin rasa memiliki adanya seorang Anggun itu seperti apalagi membawa harum nama Bima pada saat itu ya, sehingga orang-orang Bima pada saat itu yang sudah sukses di Tanah Rantauan tergerak hatinya untuk ikut mendukung. Betul. Ya, bukan hanya dengan materi tapi dengan doa dan juga tenaga, ingin memberikan sekaligus sebagai dukungan terbesar terhadap kebanggaan dan rasa cinta kita terhadap orang Bima yang begitu ingin sukses. Nah, terkait dengan itu sampai berapa berapa besar kemarin tuh? Top 8. Sampai top 8 ya? Iya. Oh iya, top 8. Nah, setelah di DA tuh Anggun kemana pada saat itu tuh? Sebelum balik ke Bima? Oh iya, sebelum balik Bima itu Anggun konser ya, banyak konser. Masih keliling Jakarta. Anggun tuh termasuk ngisi acara TV banyak. Bahkan di YouTube juga kan masih banyak tuh, kayak Hot Kiss, Hot Issue. Anggun itu alhamdulillah, Bang. Banyak banget ngisi acara-acara. Termasuk acara-acara besar di Hong Kong, teman-teman pahlawan devisa, teman-teman TKW juga ngundang Anggun konser untuk di Hong Kong dulu. Dari Hong Kong ke Lampung kalau dari Hong Kong tuh pulang dari Hong Kong Anggun ke Lampung. Daya semua itu tahu di banget. Lampung diundang siapa itu? Itu mie sukses. Konser. Anggun dulu nggak ada istirahat, Bang. Nggak ada istirahat. Nggak ada istirahatnya. Pulang dari Lampung kita ke Medan dulu sama Kak Irwan di konser mie sukses. Pulang dari situ kita lagi tayang kayak ada tayangan. Oh di situ Anggun ngedapetin hal mistis. Tentang apa itu? Waktu pergi syuting ada di situ tuh Hot Issue. Air terjun Karawang. Oh iya. Itu ada mistis loh, Bang. Itu gimana ceritanya? Itu demi Allah itu baru pertama ngerasain hal-hal yang mistis seperti itu. Air terjun itu kan, kita pernah telepon pariwisata Bima, tapi nggak connect ya untuk mempromosikan pariwisatanya. Akhirnya kita coba connect ke Karawang. Akhirnya disambut baik oleh pemerintah Karawang. Boleh deh untuk air terjun Grand Canyon namanya, masih ada di YouTube. Itu sesi ambil take video itu harus 2 hari, Kak, karena kita harus naik puncak. Pertama itu kita nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya kita tidur di tempat Pak Kades. Tempat Pak Kades itu jauh nggak ada sinyal. Sedangkan kita kan butuh sinyal. Namanya Anggun juga kan ada manajer Mas Acong dulu, Anggun dipegang sama Mas Acong di stream. Oh iya. Stream ya? Stream sih? Stream Acong. Oh iya, Anggun lupa lagi. Akhirnya
itu abang kita pergi ke rumah yang kebetulan kita kenal, bukan kenal yang karena di air terjun itu kita ngobrol-ngobrol sama itu orang, akhirnya ke sana kita tidur di tempat itu sama Kak Ade, namanya Kak Ade, mungkin Kak Ade nonton sama nanti sama tim kreatifnya Hotkiss. Anggun tuh iya Hot Isu itu full banget jobnya Anggun tuh full. Akhirnya tidur malam itu Anggun tuh kayak orang nggak tidur gitu loh, Kak. Paham gak deh? Yang kayak kebuka tapi sadar. Tapi nggak bisa buka gitu, nggak bisa gerak. Teriak, ada tembak-tembakan, diteriakin tolong. Nah, subuh akhirnya pas azan Anggun baru bisa tidur. Baru bisa bangun pada saat tidur. Akhirnya ditanya, Anggun tanya dong sama pihak yang punya rumah, kenapa kok seperti itu Ibu? Aku tidurnya kayak nggak nyenyak, ada yang minta tolong. Akhirnya itu Kak Ade masih ingat, kan duduk sama Kak Ade, tempat tidurnya Mbak Anggun itu tempat tidur anak saya sudah 10 tahun belum ketemu di air terjun Karawang. Mungkin dong Dae, saya cerita juga sama Dae, ya Allah astagfirullahaladzim. Akhirnya kita nggak jadi syuting besoknya karena kayak di situ kok ada dengar tembak-tembakan. Di situ tempat pembuangan mayat dulu karena di situ itu apa company yang Belanda di situ tempat pembuangannya di jembatan yang tepat. Kita pulang. Akhirnya tag video itu nggak jadi ke air terjun kembarnya. Di situ aja hal mistis banyak. Abis itu pulang syuting lagi kayak Anu Ramadan. Terus sama syuting itu terus sama Baing Wong. Rumpi itu juga pokoknya padat banget pada saat itu 2016, 17, 18 itu Anggun padat. Padat banget. Iya. Nah makanya itu yang poin padat kan ya. Ya. Tapi kenapa? Ternyata ya di luar dari jangkauan kita di mohon maaf di Tanah Bima, ternyata untuk jadwal Anggun di Jakarta sendiri tuh memang seperti ini ya, padat banget. Padat gitu. banget Kak. Kadang aku nggak tidur. Pulang dari Karawang, waktu konser Karawang, kita ada konser Karawang dulu, ada duet sama Benny. Itu Anggun paginya itu langsung kayak The Box ya. Anggun itu padat banget loh Bang, padat banget. Akhirnya di DA pun waktu aduh gimana ya, kayak saking padatnya itu kayak nggak ada waktu buat telepon keluarga. Kadang HP kan dipegang sama asisten juga. Kebetulan adik-adik Sabda Anggun tuh selalu menemani kayak Maya, Sabda, Ijul, Dodi, Maman, semuanya. Kayak Bang Amar juga pergi ke Karawang, mereka pergi ke Karawang. Jul juga. Jul ke sana pergi, cuman ke Medan aja mereka nggak bisa ke sana, ke Karawang mereka. Ternyata banyak off airnya juga ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang tanpa kita tahu gitu loh. Karena orang Bima tuh lihatnya hanya di layar kaca saja. Nah ternyata untuk kegiatan-kegiatan di luar daripada kegiatan di TV itu ternyata banyak, dan itu pun banyak menghasilkan cuan dong. Banyak alhamdulillah. Nah ini yang tanpa kita tahu Sibal. Di Singapura aja Anggun konser itu 3 kali di Singapura. Diundang juga sama Pos TKI Singapura, sampai dikasih penghargaan juga, masih ada pialanya di rumah. Keren. Itu 2016, 17, 18 itu Anggun nggak ada. Sama di apa itu waktu yang paling fenomenal tuh yang kayak waktu tampilnya Anggun di apa ya, di mana ya, di Dompu? Bukan. Ketika diundang Anggun di sebuah acara pada saat itu, diceritakan mengenai kisahnya Anggun TKW kemudian Rumpi. Bukan di Rumpi lagi. Yang satu di TKW itu ya, untuk pahlawan devisa ya. Nah itu. Itu PJTKI. Bukan PJTKI, di situ KBRI kayaknya. Iya, KBRI. Itu Anggun diundang untuk pembicara. Nah, jadi pembicara itu ada honornya gede banget loh. Alhamdulillah itu paling besar Anggun terima. Di setiap off air, untuk off airnya. Di situ karena kita itu bicara di tengah orang luar. Orang luar negeri, para TKW, pokoknya semua para pahlawan devisa tuh ada semua di situ, yang Hong Kong, Jeddah,
Taiwan, semua ada di situ. Nah, mungkin cerita tentang bagaimana peran Anggun di Jakarta, ikuti kontes dan sebagainya. Nah, ketika pulang kembali ke Bima ini, nah ini yang mungkin orang-orang pada apa ya? Pasti ada segelintir orang yang berpikir bahwa sudah tidak laku lagi, tidak dipakai ini yang nah akhirnya memilih kembali karir di tanah kelahiran itu ketimbang harus bertahan di Jakarta pada saat itu. Yang melatar belakangi harus kembali ke kampung tuh bagaimana cerita awal mulanya ini? Jangan dulu jawab. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pastikan Anda tetap di 102.4 Planet DMC, The Power Music Station. 2.4 MHz Suara DMC. Hai, kita akan ke berita untuk digelaran platform di 19 Januari 2024. Sejumlah bocah di Dongfu diterkam anjing suspek. Jaga stabilitas harga pangan. Pemerintah Kota Bima telah menjelaskan upaya ini bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga, terutama pada bahan pangan pokok, dengan tujuan utama memastikan. Ya, dengarkan niat untuk digelaran platform di hari Senin hingga Sabtu di pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 siang di Radio Planet DMC FM 102.4 MHz. Planet DMC 102,4 FM. The Power Music Station. Hey, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik, mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Yaudah yuk, kita ke sana beli barang. Boleh. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Session masih bersama Aldi dan masih bersama Anggun Bima dan juga DFN DMC Pal yang masih kita bahas tentang perjalanan karirnya Anggun DMC Pal. Ya, Aldi yakin DMC Pal bukan saja Aldi yang mungkin senang dengan Anggun Bima, bukan saja dengan segala sesuatu yang sudah pernah dilakukannya, tapi suaranya tidak pernah berubah sampai detik ini DMC Pal. Alhamdulillah. Ya, berbicara tentang Anggun, ketika sudah berhasil menjajaki salah satu kontes terbaik, dangdut terbaik di salah satu TV swasta nasional di MCPL, kini Anggun mencoba untuk menjajaki kembali kampung halamannya, yaitu dengan berkarir di tanah kelahirannya, ketimbang harus berlama-lama di kampung orang di MCPL. Nah, bagaimana ceritanya ini Mbak Anggun ketika harus kembali ke Bima dengan segudang prestasi yang sudah dibawa pada hari ini, kemudian mencoba untuk menjadi karir yang lain. Motivasinya apa nih? Maksudnya di latar belakang apa? Iya, ada itu ya. Ya. Dulu kan Anggun sempat 2018 itu kan kontrak sama kafe
kafe besar di bukan kafe rumah makan lah gitu kan, kafe rumah makan itu Saung Rawalele pasti terkenal banget di situ. Di Saung itu Anggun kan mungkin Waldi pernah lihat Anggun siaran langsung nyanyi, itu mengisi waktu tuh karena memang Anggun tuh kadang kalau kosong Anggun nyanyi di situ. Iya, Anggun nyanyi di situ untuk mengisi waktu, tapi di situ Anggun terima gaji juga, enggak di kos gratis, transportasi juga gratis di situ, diberikan fasilitas, dan Anggun tuh padat banget jobnya sebenarnya Bang Aldi. Tapi cuman mikir begini, anak kan di kampung, fitrah. Oh iya. Kadang ada beberapa simpang siur, omongan orang begini begitu. Kita nggak bilang supaya nggak orang juga hujat mantan suami nggak. Akhirnya Anggun coba ngomong sama mantan suami untuk mau ngambil Fitra kan. Ini masih lanjut kontrak nih, masih kontrak sama Indosiar, masih padat banget. Mbak Even tuh sampai nggak ada kesempatan buat komunikasi sama Anggun pada saat itu. Iya. Akhirnya lanjut kontrak untuk kedua tahun ya, 2 tahun stream. Anggun harus tanda tangan kontrak lagi. Tapi cuman Anggun tuh mikir dulu, bentar dulu Mas Acong, saya komunikasikan dulu sama mantan suami saya pengen anak saya ke Jakarta. Untuk tinggal bareng sama Anggun, karena memang udah ada fasilitas tempat tinggal, pendapatan juga untuk di kafe aja bisa 6 juta 7 juta, kadang disawer, abis itu dapat lagi kita syuting ini syuting itu, tapi cuman film enggak, Anggun film dan sinetron tuh enggak, mungkin ada beberapa lah ya gitu. Tapi konser-konser off air on air itu ada aja. Akhirnya gimana nih Anggun, kita butuh kepastian dari Anggun untuk streamnya, karena teman-teman udah pada tanda tangan nih, udah pada tanda tangan untuk kelanjutan kontraknya. Bentar dulu Mas Acong, aku telepon dulu. Tapi mantan suami itu nggak kasih kalau Fitra ke Jakarta, namanya juga orang tuanya ya kan, apalagi tinggalnya bareng beliau. Hanya mikir di situ sampai buneke dae gitu, pakai bahasa Bimanya buneke dae mantan nih. Kayak dilema banget di sini. Karir Mandep udah bagus, udah alhamdulillah job lancar, uang ngalir. Tapi di satu sisi Mandep pengen tinggal bareng sama anak. Kebetulan kan waktu di Singapura Anggun nggak urus anak Anggun gitu kan. Kalau boleh sih menurut Ngomi deh, gitu kata dia. Job di Bima juga lumayan kok. Sekalipun nggak mungkin sekali-sekali bisa ke Jakarta kata dia. Ya udah di Bima aja nggak ada, kasih ada tanah raumu. Ya sama Mamar juga. Gimana nih Ma, orang Indosiar minta teken kontrak untuk ke 2 tahun. Deber caum nih anak, pun yang terbaik di umre. Mama selalu bilang diserahkan begitu. Semuanya ke Anggun ya. Mikir terus. Ya udah ke Bima aja. Mas Acong, saya bilang sama Mas Acong pada saat itu, Mas Acong, Anggun minta maaf, Anggun nggak bisa lanjut kontrak. Anggun keluar kontrak bukan dikeluarkan ya. Kadang orang bilang dikeluarkan, nggak dipakai lagi gitu kan. Iya, kadang ada teman-teman semua musisi teman-teman DA itu punya alasan masing-masing untuk keluar, bukan karena mereka nggak dipakai. Akhirnya Anggun bilang, Mas Acong, Anggun kayaknya nggak bisa lanjut kontrak karena Anggun nggak diizinkan bawa anak Anggun, karena Anggun harus urus Fitra. Iya nih. Itu Fitra juga masih kecil pada saat itu. Akhirnya oke, keluar kontrak. Keluar ada tawaran dari MMC TV untuk soundtrack film Biarlah Nada Cinta. Lagu itu. Akhirnya pada saat itu karena belum selesai bulan sama Indosiar, belum selesai kontrak sama Indosiar, masih berjalan bulannya, gak disuruh dong abang. Nggak bisa. Udah proses itu, udah soundtrack film itu ada Nada Cinta Pelangi, masih ada lagu-lagunya, masih ada rekaman ada semua. Gitu ya. Karena masih dalam hitungan bulan kontrak itu, nggak bisa kita kemana-mana ke TV manapun kecuali atas izin atas izin Indosiar. Tahu sendiri kan 2 TV ini. Akhirnya nggak jadi, pulanglah Anggun, izin semua pulang asli pulang. Dikasih sama Fitra, dikasihlah Fitra sama bapaknya, diizinin untuk tinggal bareng sama Fitra. Akhirnya kontrak Anggun di situ mulai ngontrak
mulai disitulah titik perjuangan kembali. Maksudnya kembali dari nol, kembali dari nol. Kontrak itu 2 tahun itu 30 juta ya. 1 tahun 15 juta. 1 tahun 15 juta. Iya nih, 1 tahun 15 juta. Dikasih dulu 15 juta, nanti 1 tahun kemudian datang 1 tahun lagi 15 juta lagi pada saat itu. Perjuangan banget. Itu tinggal di mana pada saat di Kota Bima? Penaraga. Oh, di Penaraga ya. Ya, itu sudah sama Fitra. Sebenarnya ngekos dulu sama Kak Ocha tuh. Ngekos bareng sama Kak Ocha. Iya. Tapi cuman kan adek juga kan ada di Bima. Kasih Isra. Jadi kalau tinggal di kos kecil nggak cukup buat anak juga nggak cukup. Ya udah, kebetulan ada modal dari kita nyanyi kiri kanan pokoknya selama ini, akhirnya nyewa kontrak. Nyewa kontrakan. Ya. 2 kali 2 rumah. Ya, pada saat sudah di Bima itu sudah mulai manggung. Belum ada rencana untuk cari modal cari pekerjaan yang lain lagi, nggak ada. Cuman fokus nyanyi. Tapi itu padat juga pada saat pulang itu. Padat banget. Apalagi pas saat itu 2019 kalau nggak salah keluar Sejoli. Iya. Sejoli itu padat banget Kak. Bahkan nggak istirahat. Anggun nggak istirahat Sejoli itu. Kebetulan dipanggil sama Paca dulu tuh. Oh iya. Dari awal pertama itu kan di Dompu dulu. Iya. Haji Bamba. Haji Bupati kalau tidak salah. Bukan. Haji Itiar. Oh, Haji Itiar. Iya. Itu dulu pas pertama Anggun keluar dari DA itu. Betul. Merambat keliling kan. Iya, job itu nggak istirahat. Betul. Tapi di Dompu itu paling rame banget, paling NTT rame. juga Anggun ke sana. Anggunnya ke NTT, Medan, pokoknya banyak. Orang-orang bakal dikira kita tuh nggak dipakai, Bang. Nah, itu dia mungkin. Padahal Anggun keluar dari manajemen itu ada pertimbangan. Mengundurkan diri. Iya. Jadi memang sih terkadang kita berpikir di MC World ketika ada artis yang sudah sering keluar di TV terus tiba-tiba kembali ke kampung halaman, itu memang sebuah pilihan ternyata. Iya, Kak. Bukan karena tidak dipakai lagi, tapi memang kita sendiri yang memutuskan untuk berhenti ya. Iya. Ya, sama seperti Anggun pada hari ini. Nah, selain job menyanyi ini yang mungkin juga harus pengen kita tahu sebagai artis dangdut, sebagai penyanyi, apakah Anggun sekarang menekuni usaha lain? Iya, alhamdulillah Kak. Ya. Itu sejak 2020 atau 2019 Anggun hampir lupa. Antara 2019-2020. Anggun tuh memutuskan untuk jadi tukang make up dulu, make up pengantin. Itu belajar dari mana ini? Itu di YouTube Kak. Oh. Anggun nggak sekolah serius. Kan biasanya orang harus sekolah dulu. Iya, harus sekolah dulu, ini dulu, itu dulu. Ada beberapa teori dari Ivan Gunawan. Iya, Kak Ivan Gunawan juga kan kasih tahu juga kalau makeup tuh brand-brand makeup tuh yang ini itu. Dan juga di Indosiar itu kan banyak tukang makeup. Jadi Anggun lihat brand-brand apa sih yang mereka pakai gitu. Tetap Anggun perhatikan semuanya. Soalnya bayar orang makeup di waktu pergi konser di Hong Kong dulu, Anggun itu bayar hampir 10-an. Abis itu tiketnya lagi, ini lagi, kan mahal Kak, mahal. Apalagi kan 2 hari 3 hari kita di Hong Kong, kita kan kerja ngitung waktu orang kan. Di Singapura juga Anggun bawa tukang make up, bayar lagi 5 juta, tambah ongkos tiketnya. Jadi Anggun mikir, kenapa nggak make up diri sendiri aja, gitu kan? Kan itu kan bisa irit. Mulai itu Anggun bisa make up diri sendiri, kenapa Anggun nggak make upin orang lain aja gitu? Siapa tahu bisa dapat yang lebih untuk nambah-nambah. Iya kan, ada pengalaman juga di make upin di waktu DA ya. Iya. Ya, jadi mungkin tahu apa yang harus dipakai, barang ini harus dipakai di mana, kemudian barang-barang branded juga kan sudah tahu gitu tentang make up. Nah, mungkin itu juga pengalaman yang bisa kita jadikan modal untuk berkarir di dunia MUA ini. Iya. Nah, seperti apa prospek untuk profesi barunya nih sebagai MUA tuh? Gimana? Maksudnya banyak tantangan Kak. Tantangan seperti apa nih? Ada juga kadang dibilang ne eja ndak dimuai, bahasa Bima ne eja ndak dimuai seraka Pak usah ndak di penyanyi ndak di wali jemuan. Ada tapi cuman Anggun nggak mau tanggapin itu sebagai semangat aja. Ada juga yang bilang kamu mau wakil atau sekolah. Ada itu Abang, ada. Akhirnya
ya udah belajar lagi. Anggun belajar terus belajar Anggun terus belajar. Anggun nggak pernah berhenti belajar sampai sekarang ya Bang. Sampai sekarang masih terus belajar. YouTube masih terus, karena kan makeup ini kan dunia yang musiman kan, nggak. Jadi kayak model tahun ini yang seperti ini makeupnya, tahun ini jadi harus update. Tapi tetap loh Kak, meskipun kita nggak jalan bareng, tetap gimana ini, pokoknya apapun masalah itu Mada selalu tetap kasih tahu komunikasi supaya kan nggak gegabah kan di dunia sosial media gitu kan. Termasuk vokal. Iya, vokal. Anggun tuh masih belajar sampai sekarang. Masih belajar. Orang bilang mungkin baru di artis, baru di domraba, baru profesional. Anggun masih belajar sampai sekarang, Bang. Nah, ini bukti kerendahan hati gitu. Artinya tidak menganggap diri sebagai orang yang paling bisa, tetapi dia masih tetap ingin terus belajar karena memang mengingat kemampuannya mungkin masih harus ditambah wawasan dan ilmunya. Nah, Mas Efet sendiri bagaimana melihat Anggun yang sudah sejauh ini bisa dibilang sukses lah? Oke. Ya. Jadi memang saya angkat satu poin dulu. Ini yang pernah menjadi tanda tanya orang banyak, menjadi asumsi orang banyak. Ya terkait inilah. Selepas dia habis kontrak dari stream itu kan pulang Bima, itu sama saya nggak pernah lepas. Artinya di situ saya posisi manajer, posisi supir, posisi pengawal, merangkap saat itu untuk dia. Yang di setiap perjalanan kita berangkat pulang itu dia selalu nanya, ini lagu ini bagaimana, dia improve dan sebagainya. Nah, kembali ke konteks tadi, saya masih ingat banyak yang memotivasi Anggun untuk mencoba memperluas ranah bisnis ke MUA itu, termasuk saya pun masih ingat, saya beberapa kali ayo coba aja, kalau kita berharap nyanyi terus nggak ada musiman gitu. Jadi step by step aja itu awalnya. Nah terus kemudian ini terkait yang maksud saya tadi adalah ada banyak pihak yang bertanya, kok Anggun nggak pernah jalan sama Efet? Apa mereka ada masalah atau gimana? itu yang sering saya pun pernah terlintas kita nggak pernah ada masalah. Ada pun yang bertanya langsung ke saya. Saya jawab gini, saya sama Anggun itu ada komitmen. Dulu ketika dia balik dari Jakarta di sini, dia kan belum mandiri. Jadi saya harus siap. Betul. Prinsipnya pada saat itu kalau dia sudah mandiri saya akan lepas. Itu dulu. Proses kita. Pertama dia pindah kontrak dulu, itu yang pertama. Pindah kontrak. Iya, di retail. Terus yang lebih saya mulai lega untuk melepas itu ketika dia sudah beli mobil sendiri. Itu dari hasil make up plus job sejoli. Termasuk jualan waktu itu belum puasa. Corona. Jadi jual itu dulu. Jadi artinya kehadiran saya di sini kan pertama sebagai kakak, kedua sebagai pamannya dia. Selama dia belum mandiri saya nggak akan lepas. Tapi setelah dia mulai mandiri, alhamdulillah. Jadi memang saya komit saat itu, saya lepas dia, tetapi komunikasi kami tetap berjalan. Nggak pernah berhenti. Apapun masalahnya dan sebagainya kita tetap. Walaupun memang ada mungkin isu-isu yang terkesan mengganggu. Benar. Ada yang mencoba untuk. Tapi saya kan memberikan ini aja. Sebenarnya mereka lihat bukti lah. Saya selama tidak jalan dengan Anggun tidak pernah mengeluarkan satu postingan yang tidak pernah. Nggak ada, belum ada apa gitu loh. Yang kedua adalah faktornya saat itu kondisi saya semakin parah, penyakit saya. Saat itu jangan kan keluar sama Anggun, keluar rumah pun jarang. Keluar subuh kan, kan insomnia itu yang pertama. Terus asam lambung, itu dulu. Jadi ada faktor itu yang membuat saya juga nggak berani maksa. Dan Anggun pun nggak berani maksa saya karena dia tahu gitu. Nah, itu awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu dia berproses, dia selalu konsultasi, saya dukung apapun selama itu positif. Sampai dia mau dekorasi, terus sampai bangun rumah sendiri, terus sampai sekarang ini dia memperluas usaha ini, dia selalu komunikasi gitu loh. Dan saya pun tidak pernah mengatur, artinya selama baik menurut dia, oke, saya dukung. Yang penting tidak merugikan orang lain. Betul. Makanya sejauh ini saya alhamdulillah merasa puas gitu loh, merasa bangga juga. Kadang dia juga mungkin bertanya kenapa saya nggak pernah hubungi dia gitu. Kadang baik.
Karena pada prinsipnya saya ketika dia baik-baik saja, ya, Daven merasa tenang gitu loh. Iya, saya tenang gitu loh. Betul. Tapi ketika yang namanya mungkin karena kita sudah sangat akrab. Betul, karena ada hubungan keluarga. Kalau ada masalah pasti ada. Firasat tetap ada loh. Betul. Iya. Akhirnya ya begitu, apapun kejadiannya sampai sekarang tetap. Nah, contoh yang masalah baru-baru ini yang hangat gitu. Nah, ini yang mungkin nanti kita pengen dengar klarifikasi dari seorang Anggun. Ya. Nah, itu maksudnya artinya di sini jika dulu ada mungkin spekulasi persepsi orang yang mengatakan saya dengan Anggun begini begitu, itu nggak ada sama sekali. Demi Allah nggak ada. Nggak ada. Iya. Bahkan Anggun sudah punya mobil pergi job ke Sumbawa, saya nganterin loh. Iya. Bukan nganter ke Sumbawa, saya nganterin ke tempat stadinya, saya temani gitu loh. Ya dia memaksa kalau saya. mau job besar tetap Amanda panggil. Tetap. Kalau ngejob pelaminan nggak mungkin karena beliau nggak bisa bangun pagi-pagi, nggak bisa. Insomnia Karena aku saya dulu. Nggak bisa bangun subuh, benar-benar nggak bisa. Iya. Karena kebanyakan dulu Mas Aldi, kalau kita berangkat pagi, saya belum tidur tuh. Mau kemanapun, mau ke Korea sekalipun belum tidur. Pernah dia tidur di depan di dalam gudang. Iya. Anggun cari-cari, dia nggak angkat HP. Pasangan buka gudang, ternyata dia ada di situ. Bayangin nggak Kak, tampara madar ini Abaldi. Ya Allah. Kemanapun pergi jauh, saya belum tidur tuh. Sampai di lokasi, dia mulai kerja baru saya istirahat. Begitu. Saking profesionalnya. Betul. Ya, memang di municipal kita harus menghargai bagaimanapun jasa dan kerja keras siapapun di municipal. Apalagi Daven sama Anggun Bimna merupakan ada hubungan darah dari 2 garis keturunan yang orang walaupun mengatakan hal-hal apapun di municipal ini suatu hal yang tidak masuk akal, tidak logis gitu ya. Iya benar Kak. Iya, jangan karena melihat kedekatan orang lantas kita mencoba untuk memberikan isu-isu yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Iya. Nah, terkait dengan prospek usaha yang sudah dilakukan ini, memang ini saya lihat juga lancar-lancar sekali. Alhamdulillah nih. banget Kak. Iya, pulang pagi, pergi pagi, iya, pulang begitu pergi terus. malam, pulang pagi, pergi pagi, pulang malam. Masya itu Allah. aja terus. Karena memang Anggun juga itu udah alhamdulillah bisa buat buka lapangan kerja juga buat teman-teman. iya, betul. Ya kan Kak. Ada usaha lain juga kayak buka butik penyewaan gaun. Buat teman-teman yang mau nyewa gaun boleh banget. Boleh dong. Boleh. Tapi uniknya ini kalau mohon maaf tidak menyampaikan mual lain. Iya. Lebih uniknya lagi, lebih asiknya lagi kita Anggun yang make up itu bisa sambil nyanyi juga ya. Iya, abis Anggun make upin pengantin. Kayak bonus gitu ya. Iya, bonus. Kalau dia ngambil satu paket bonus, kecuali Anggun sudah duluan ngambil job nyanyi. Tapi kalau mau tanpa Anggun nyanyi boleh, nanti saya potong. Potong gitu. harganya, maksudnya kayak ada potongan 1 juta atau potongan 500.000 gitu kan. Tetap kalau ada yang pengen, Kak, aku butuh make upnya aja nggak apa-apa. Kak, aku butuh gitu bajunya aja nggak apa-apa. Dekorasinya aja Kak, boleh. Kadang ada yang butuh dekorasi, ada yang butuh gaun. Beberapa mua juga saling bantu. Saling bantu gitu. ya. Saling bantu. Saling support gitu. Saling support. Mua-mua Bima tuh luar biasa Kak. Mereka nggak kerjasamanya luar biasa. Nggak ada yang kayak saingan kayak gimana-gimana gitu. Ini yang keren. Iya, mua Bima tuh luar biasa. Masya Allah. Kadang adek, aku bawa pengantin ya. Fitting di rumah, oke boleh Kak, silakan gitu. Nggak ada kayak yang di sini. Ya, ada saling menjatuhkan. Insya Allah kalau kita baik orang pasti baik. Cuma satu Mas Aldi, saya salutnya sama dia ya. Pada saat perencanaan dulu, dia kan selalu konsultasi ke saya. Saya bilang dulu, kalau ada orang paket ngambil paket rias, plus jasa kamu, itu harganya harus khusus sebenarnya itu. Iya. Dia bilang jangan. Oh iya. Saya gratis aja nyanyi. Nah, gratis. Ini itu gratis loh. Saya sempat bonus. Jengkel juga gitu loh. Karena memang selama ini saya ngatur gitu. Beneran, iya. Karena memang untuk tampil nyanyi di luar aja tuh mahal. Iya, saya lumayan lah. Loh, tugas saya selama ini terhadap beberapa artis yang mungkin pernah menyerahkan diri ke saya untuk ngatur tuh saya begitu. Saya harus mencari keuntungan yang ekstra lah buat mereka gitu. Betul. Saya harus mencari
Pernah beberapa kejadian dia bingung gitu. Sudah ACC sekian tiba-tiba terima amplop di atas itu gitu. Itu diam-diam saya lobby sama orang. Gila ya. Kadang dikurangin anggun jadi kan misalnya 15 dulu kan 15 20 kita di sampai 20 lebih. 20 lebih itu di Pulau Misa ya. 20 lebih tapi ongkosnya semua ditanggung hampir 30 lebih kalau ditanggung sama ongkos-ongkosnya. Sebenarnya kan ordil deh kayak 27. Iya deh. Tiba-tiba nanti tuh pas di sana, kurang kayak 2 juta, harga kurang kayak lumayan. Dongkolnya dia ngumikin pak kurang kan dia job di kain kok kan enggak tahu ada gedung fada deh. Kadang kan langsung fada tamada kan. Nawar di mada. Kalau udah ada tawar menawar tuh mada tuh. Iya, artinya mau kurang berapa kalau sih? sama anggun orang tuh enak, kalau sama saya enggak. Emang mau kurang berapa sih? Bisa nggak kurang 2 juta? Oh iya. Gitu-gitu aja mada tuh. Masya Allah, masih punya hati. Kadang ada juga yang di Bima, nauke pitik sandake palua ari. Kalau bisa jalan-jalan. Bahkan pernah di Wera ya. Iya. Wera. Itu orang betul-betul nggak mampu. Nggak mampu itu. Saya keberatan terus terang karena ini profesional bisnis. 500.000. Dia yang bujuk saya. 500.000 iya. Buat makan aja. Saking pengennya tampil anggun gitu. Anggun dia bilang eder rumah dah suruh itu loh. Iya. Dia dulu. Masya Allah. Dan sering juga yang namanya overjob. Dua. Overjob ke teman-teman artis lain. Iya. Pernah itu. Kayak misalnya ada beberapa nih yang kadang kan hati kita itu kan kadang tek gitu kan udah bantu aneh nah oke tiwara piti kue gitu pun senti karetero prauke beberapa wararahanu kayak arah sambung kayak aneh irekane poda kumairawa mude aneh pala tinta ku piti kan ku eda poda pahum aneh Tio poda cepongi mori nahu akeni wati si imbi mu cuman kane ejakan dihana daude wara jakur ditambah-tambah kayak nami kini ana de mbei pa bongira kacaro au sau pede sama itu sama daya berapa desa sebuna pasi mawara mama 500.000 pasi piti ke ana ma akit data beku kita nyewa kan mobil daya dulu mobil daya sebagai manusia kan langsung kayak Mair teh di kaim reti wara jo prau tanggal sendiri mair di kaim. Yang penting wara ru italo bensin denggo mir di kaim kasih hati. Nyampe di sana tuh benar-benar kayak rumahnya tuh ya Allah banyak maaf ya. Hanya beberapa tandii besi bolong-bolong. Saya nyesal ketika ngeliat rumahnya. Iya. Masya Allah. Tapi kan saya tanggung jawab selaku manajer saat itu. Lah poda kan nggak ada uang dikasih uang bensin po kandak kempo ada cicin. Pala wara jambe uta dohore. Uta dohore nih kayak bongi-bongi apa segala macam. Luar biasa. Ada beberapa sih abang nggak perlu anggun sebutkan ya. Ada beberapa kadang di Dompu juga ada. Yang benar-benar pengen banget undangan tuh rame. Kan nama anggun ini masih ini banget. Pengen undangannya rame, lumayan ditambah-tambah kayak akhir anak doho taning ana dede raure nih. Ketika dengar nama anggun tuh pasti diundang. Kan diundangkan diundang anggun Bima gitu. Nama besar itulah yang kadang tapi nilai jualnya itu loh. Saya misalnya kalau yang ngambil itu bos, terus harganya nggak masuk akal saya begitu loh. Karena tapi enaknya di kita ini dulu kan kita sebut manajemen Sabda Anggun. Enaknya di manajemen kita ini dulu adalah kami sangat toleransi terhadap ini, sangat menghargai terhadap saudara-saudara kita artis yang lain misalnya Kak Adi, Aan, Albo dan sebagainya. Dulu itu ketika orang nanya, kami itu sudah bagi porsi harga. Oh gitu, sudah ditetapkan gitu loh. Pertama patokannya adalah ranking di kontes. Betul. Kedua popularitas. Itu jadi Anggun tuh menempatkan saya posisi kesekian. Begitu loh. Jadi kita sudah atur. Misalnya kita tahu mungkin kita tahu mungkin harga realnya artis A atau B itu 5 juta. Kita sampaikan ke mereka 7 atau 10 juta gitu. Kadang ngoni sandake sae ini. Bahkan teman-teman artis juga saling maksudnya. Kadang Dek ada yang kayak Kak Eka juga. Dek ada yang mau panggil kamu gitu. Sama Kak Eka tuh sering banget berdua bagi-bagi job. Kak ada yang mau panggil Kak. Dek ada yang panggil kamu. Udah Kakak kasih nomornya. Iya sama Kak Eka juga gitu. Sama Fauji semua. Apalagi sekarang kan Anggun udah punya wedding kan. Jadi Anggun selalu tawarin kayak Kak Dibima, Kak Eka juga tergantung
animo keperluan masyarakat. aja Iya nih, gitu. tergantung kesiapan Iya. para Kalau memang Anggun nggak tahu customer. budget beliau berapa, Anggun langsung kasih nomornya. Iya, biar enak Gitu mereka aja, biar enak ngobrol langsung gitu, betul. ngobrol gitu kan. Iya. Ya, baik, ternyata selain punya nama besar, Anggun juga masih memiliki hati yang begitu tulus ya. Artinya selain mencoba untuk menjejaki dan juga memapankan karirnya, masih ada harga yang bisa kita tawar di MC Val. Ya Masih. buktinya dengan harga yang 500 masih mau loh. Ya karena Iya, melihat kondisi dan tergantung, iya, keadaan, keadaan. tergantung Iya. karena keadaan, betul. 500 itu Mas Aldi saya tambah ya. Iya. Enggak, Dia terima job 500 itu pada saat harga normalnya dia di atas 15. Di atas 15 Betul. masih. Masya Bayangkan saat Allah, itu. ini luar Itu biasa. dulu banget. Dulu banget. Ada 3 orang Iya. ya Mada pernah. Tapi untuk hari ini kembali lagi ke manajer gitu loh. Iya. Mulai ke DFN. Baik di Amsipal, untuk selanjutnya ini yang juga menjadi harapan kita bersama di Amsipal, di mana deretan list lagu yang sudah kita puterin, ada sebuah singlenya Anggun di Amsipal dari video klip yang sudah kita puterin tadi, yaitu cuplikan lagu Dendam. Dendam, iya. Nah, ini menjadi single pertamanya Anggun ya. Iya. Nah, yang cipta ini siapa? Yang cipta yang sebelah DFN. Tapi yang beli lagu itu Kateris. Oh, Kateris? Kateris yang beli. Yang Pokoknya beli semua Kita lagu. kenal dari dulu ini. Udah lama. Produsernya dia. Waktu Anggun di Singapura itu udah berteman sama Kateris. Waktu Anggun jadi TKW di Singapura udah berteman. Udah Makanya di deket mana banget. ada Anggun di situ ada Teris gitu. Udah deket banget. Memang ada hubungan saudara? Nggak keluarga? ada, nggak ada. Kok baik banget gitu ya? Itu makanya Kak, jadi hubungan emosionalnya itu kayak lebih dari Lebih saudara, dari saudara lebih dari itu. saudara, Sama saya aja banget. kalah. Lebih akrab lebih akrab. Lagu Dendam, Badu Ramba, bahkan lagu single yang Moneda Tupa. Iya. Awal proses terjadinya single pertama perdana ini gimana Mas Evan? Sampai diciptakan khusus untuk Anggun atau memang tercipta begitu saja atau bagaimana lagu Dendam ini? Singkat saja. Dulu kan kita pernah komitmen dulu target pasca kontes itu ada bikin single, tapi karena pada job nggak pernah. Tapi seiring jalan saya tetap bikin lagu gitu kan. Iya. Nah yang pada saat itu saya sodorkan, saya iseng aja kirim kedua 2 sampel lagu, kirim ke Anggun, yang Dendam sama apa satu? Udah kirim ke Kateris. Oh ya ke Anggun dulu. Iya ke Kateris sama. Pertama ke Anggun 2 lagu itu apa sih judulnya? Dendam sama apa satu tuh? Wah ada 2 lagu gitu. Iya. Nah dari situ saya coba karena saya tahu nyawanya Anggun tuh ada di Teris lah ibaratnya saking dekatnya. Iya. Saya kirim ke Teris, wih gila ini bang katanya. Boleh nggak kita gimana nih? Ya udah ngomong aja sama Anggun gitu kan. Oh gitu. Akhirnya saya kirimin 2 lagu itu, Anggun bilang, Anggun pilih yang ini deh. Oke, gimana mau prosesnya? Gitu. Langsung kita udah ke Fauji aja. Itu prosesnya. Yang aransemen musik Mas Fauji. Fauji Bima. Keren. Itu proses syuting di mana aja dulu? Di Wane. Wane ya. Di Hotel Marina. Marina sama Wane aja sih Kak. Marina Sama Bomocera. Bomocera. Hampir lupa juga. Sama Bomocera, kebetulan Bomocera pada saat itu lagi kering. Oh gitu. Makanya nggak terlalu airnya. Oke. Anda pun yang sering pesan lagu Dendam, nah ini penyanyi aslinya sudah hadir di sini di Municipal dan sekaligus penciptanya sudah kita hadirkan. Dan yang ditunggu-tunggu dari tadi nih ya. Oh iya, satu dulu Mas Aldi sebelum masuk yang inti ya. Untuk diketahui kan selama ini banyak permintaan untuk lagu Dendam itu yang versi karaoke. Sorry. Karena faktor kesibukan terus arsip file yang kemarin tidak jelas simpannya itu tertunda sampai sekarang. Oke. Tapi alhamdulillah tadi sudah dirampungkan. Insya Allah nanti Anggun akan posting di akun YouTube-nya. Jadi yang selama ini nungguin pengaruh AC nih. Jadi yang selama ini nungguin musik karaoke lagu Dendam itu insya Allah dalam waktu dekat akan diluncurkan oleh Anggun di akun YouTube-nya. Oke deh, baik. Nanti yang pengen belajar ataupun yang pengen karaoke bisa nanti dengerin nanti ya.
Baik Diam Sipel, satu hal yang Anda tunggu-tunggu, bahkan Aldi pun pengen dengar bagaimana klarifikasi seorang Anggun Diam Sipel terhadap insiden yang sedang viral di akhir-akhir ini Diam Sipel, tentang bagaimana di sebuah tempat lokasi wisata ketika Anggun dan tim mencoba untuk menjadikan tempat itu sebagai untuk lokasi video klip. Ya, setelah yang satu ini kami akan kembali untuk Anda, tetap di 102.4 Planet DMC. Yo. Hei, lagi ngelayain apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Abisnya mau beli di mana coba? Kamu di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik, mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu? Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Oke, baik Diam Sipel, kembali di 102.4 Planet DMC. Tidak terasa Diam Sipel, ya perjalanan waktu yang sampai sudah hampir 2 jam kebersamaan kita Diam Sipel. Tapi memang ini yang perlu harus kita dengarkan Diam Sipel, bagaimana insiden viral yang masih dibicarakan sampai detik ini Diam Sipel, kejadian ketika Anggun, Bima dan tim mencoba untuk menjadikan salah satu tempat lokasi wisata untuk dijadikan tempat pengambilan video klip pada saat itu Diam Sipel. Nah, kita akan dengarkan bagaimana cerita sebenarnya dari Anggun yang pada saat itu di hari apa kemarin tuh? Itu hari apa sih? Daya lupa lagi. Pas acara Aji itu? Iya, hari Senin, Minggu. Oh, Minggu ya? Ya, hari Minggu, di mana tersiar kabar bahwa Anggun dan teman-teman melakukan grill pada saat itu lagi puasa ya? Iya, puasa. Iya, grill dan meskipun beliau nggak bilang mereka ngegrill, tapi kan ada bahasa saya mencium aroma bau-bau bakar dan ngegrill, gitu kan bahasa kan? Betul. Walaupun masalah ini dianggap selesai di municipal, tapi ada klarifikasi dari pihak lain yang mencoba untuk memberikan informasi yang tidak valid dan siapa. Yang nggak valid. Nah, Anggun sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Mungkin boleh diceritain. Oh iya, Anggun cerita dari awal ya, biar lebih jelas betul. ya. Pada saat itu saya telepon Yusnain sama Tania. Halo Dek, di mana ya tempat yang bagus ya untuk pengambilan video klip? Ya udah kita ke Lawata aja Kak, bagus. Karena Lawata itu kebetulan saya juga dikontrak oleh PJ Wali Kota. Kata Yusnain. Iya, Yusnain dan Tania itu sudah dikontrak sama PJ Wali Kota. Dua-duanya sudah dikontrak oleh PJ Wali Kota. PJ Wali Kota ya? Iya. Untuk mempromosikan Bima. Berarti termasuk pariwisata dong. Betul. Iya, pariwisata dan sebagainya. Akhirnya kita ke sana. Jam 2, bukan jam 12. Tanda kutip ya. Anggun perjelas lagi jam 2
bukan jam 12 siang ya. Iya, karena di klarifikasi tersebut jam 12. Kita sholat dulu, Abang. Kan kita puasa. Sekalipun kita sholat Senin Kamis, tapi puasa itu benar-benar harus sholat kan? Iya, betul. Anggun sholat itu kita habis sholat aja deh. Tania masih sholat nih Kak. Oke, sholat dulu. Oke. Jam 2, Anggun kan orangnya nggak ngaret ya jamnya. Jam 1.40 atau lewat 49 gitu. Anggun kelewatan. Tapi duluan nyampe itu Abahul Haq sama Kak Denis udah masuk. Tim video klip. Iya. Anggun lihat-lihat dulu. Tim video ya. Iya, Anggun lihat-lihat dulu kondisi di dalam. Kan itu kan dibuka dan Anggun baca bahwa jam masuk kunjungan gitu ya. Jam operasional itu jam 4.00. Oh, sudah ada di situ, sudah tertulis. Tapi namanya juga kita kan mau ngambil video klip dan di jam yang sepi. Akhirnya lihat dulu dong, nggak langsung nerobos. Gimana nih? Anggun bilang di sopir, gimana nih? Jam 4 Kak. Ya udah tanya aja dulu, soalnya ada orang mandi di dalam. Bukan orang mandi apa? Orang jalan tenteng berarti kan mandi di dalam kan Kak? Ada bule juga. Ada bule juga di dalam. Ada yang komen katanya bule tuh neduh hujan, bukan neduh jam hujan. Itu jam 2 belum ada hujan. Belum. Anggun saksinya. Teman-teman bisa cek kok CCTV-nya. Kalau kita bohong Kak, bisa dicek CCTV-nya. Akhirnya Pak disamperin, Pak Satpamnya nyamperin kita Kak. Ada apa ya Mbak? Boleh nggak masuk Kak? Oh iya boleh. Ada keperluan apa? Video klip. Oh iya Kak, silakan masuk. Oh berapa nyewa? Sebenarnya to kombi kita bahasa Bima pada saat itu. Sebenarnya kombi karcisna. Nanti aja sekalian aja denggahi satpamnya, kita bahasa Bima sama satpamnya. Oke, masuk dengan lancar, kita masuk dong Abang. Parkirnya di mana Bang? Parkir ada dalam. Diparkir di dalam. Kita parkir di dalam. Akhirnya kita belum ngambil video klip, satpamnya datang. Parkir aja Arita Adinda gitu. Oh iya, akhirnya supir Anggun turun di bawah untuk parkir di luar. Kita parkir semua di luar. Akhirnya jam 2 lewat, itu mau jam 3 loh Kak. Bisa dicek loh. Siaran langsungnya Anggun, mungkin orang pintar, kalau ada orang yang bisa cek jam boleh dicek. Itu jam 2 lewat Kak. Jam 2 lewat datang Yusnain. Oh ya. Itu Anggun siaran itu Yusnain belum datang. Beberapa udah mau siap, Yusnain baru datang. Itu jam 2 lewat, udah mau jam 3. Oke. Iya pada saat itu. Yusnain sampai kita sapa-sapa di atas, belum ada larangan ini. Akhirnya sambil siaran langsung kita nggak ada nge-grill Kak. Sambil siaran langsung ambil video. Akhirnya Anggun udah selesai. Kak Ulhak bilang, ayo kita tag lagi Yusnain sama Tania. Kita turun di bawah, bukan di monumennya itu. Kita turun di bawah, ambil video. Pas lagi tag video Yusnain, dipanggil lah kita. Dengan supir saya udah tergesa-gesa naik ke atas langsung, kakak dengan ngos-ngosan. Main talondora. Bapak sih pakai emosi ngomi. Kita kan pakai bahasa Bima pada saat itu. Mata jelaskan juga pakai bahasa Bima. Bapak sih, kita kaget dong Kak, dipanggil kayak dadakan gitu. Main londora, talara, kamu cisar barang-barang re. Iya babau, masalah. Dedong mengamu abare, ngamu apa? Dedong menentil wata nih. Ini demi Allah ya Kak, demi Allah. Dedong menentil wata nih. Nentil wata bu nih singgohin gomi deh. Mata juga sempat marah sama supir. Sih maksud ngomi. Makanya main londo buka kayak kantap doa video klip. Aku katakan video klip. Yus, nggak mata. Yuk kita turun. Akhirnya Yus turun. Main talon bapak sih. Yuk bapak sih kita sambil ngobrol sama. Gitu. Pada bingung sama Yus nih. Yuk bapak sih Kak. Itu tahu bapak. Turun kita tuh Kak. Ini Anggun nggak mau bohong ya, nggak mau bicara sok-sok bohong pembelaan diri, bukan. Demi Allah ini bukan pembelaan diri. Akhirnya pada saat itu dia duduk sama keyboardis. Badannya udah kayak gini. Matanya udah melotot, udah mau makan orang. Itu benar Kak. Akhirnya Anggun dulu, Assalamualaikum, tapi tepa bonai tepa gitu. Dengan nada sopan gitu ya. Demi Allah, kalau bisa cek CCTV. Nggak mungkin nggak ada CCTV itu depan kantor. Ini kantornya, ini ada CCTV-nya, bisa dicek. Stabet Pak Boneta, nggak ada kata di klarifikasi itu. Anggun datang, saya Anggun.
Katanya Anggun mau langsung memperkenalkan diri, nggak ada. Ada videonya Kak. Babone takambi Pak. Saya yang punya wewenang di sini. Kalian siapa? Masuk jam bukan operasi apa? Jam operasional. Oh, operasional. Belum, jam operasional itu jam 4, bukan jam segini. Man, astagfirullahaladzim, nari-nari siapa? Aku digituin. Nari-nari Pak. Lu nuntut tahu. Heh. Lain masalah untuk puasa. Enggak yusnain. Atau yusnain. Nake pae, enggak yusnain. Santa beta. Buneta kombi, enggak yusnain. Kan nari-nari Pak. Lu apa nuntut tahu? Yusnain bilang. Ampun saksi. Semua ada banyak saksinya. Tangan Yusnain itu masih begini loh Kak. Bisa dicek CCTV. Nggak mungkin nggak ada di CCTV itu. Buneta kombi. Kan mada doh ke, dake pae mada menjelaskan wau. Yusnain bilang begitu. Mada doh ke mamai VH video klip. Ralu uraumu atas izin Satpam. Para kayak mada doh sok dia kan ba edam doh. Nggak boleh. Dengan nunjuk abang, nggak boleh. Mada doh kan mamai sekaligus promosi video klip sekaligus promosi kai Lawata ke. Saya tidak butuh kalian. Lawata punya pengikut 7,8 ribu K. Bisa dicek CCTV. 7,8 ribu K. Kita tidak butuh kalian itu. Ini astagfirullahaladzim. Yusnain juga udah mulai naik. Mulai emosi ya. Sampai mantap bilang, "Tidoau si Itaki, kok nggak bisa ngomong baik-baik untuk ketahuan nih?" Sampai dia langsung berdiri. Dia langsung berdiri pada saat itu nunjuk-nunjuk. Kalian tidak punya hak. Yang punya hak atas dasar yang pegang Lawata ini saya. Kan bahasanya begitu. Kalian itu masuk bukan jam operasional. Jadi kalau mau masuk jam, tapi tanda kutipnya kita kan udah disuruh sama Pak Satpamnya. Sementara ada pengunjung lain juga di situ kan? Ada pengunjung lain juga di situ. Nah, makanya kita protes, bukan karena soal madado kita yang salah karena bukan jam iya kita salah Bang. Makanya Yusnain bilang iyo tan cara madado tapi permasalahan kan Yusnain udah bilang begitu Kak. Kalaupun dijelasin baik-baik kan bisa ngerti kan? Kan kita orang Bima Kak. Bukankah dikedepankan kesopanan? Betul, tata krama. Tata krama. Nggak mungkin dong Madadoho langsung ngamuk-ngamuk, apalagi dia pengurus Lawata. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nggak pernah juga. Mungkin ada bilang suatu komen yang benar-benar Mada kayak kok begini banget. Baluan lau lohira dei artis dela puasa meleke tintaun agama. Sampai komen itu komenan bukan bapak itu yang bilang, tapi komen orang itu loh menggiring opini bahwa Madadoho itu yang seolah-olah pergi melakukan makan-makan ngegeril apa segala macam. Nggak ada itu Kak. Ada siana langsung. Akhirnya pada saat itu udah marah-marah, daripada kita emosi di situ, akhirnya kita pulang. Mari sudah tiba nuntut manusia mendeteng kayak mana? Tapi katanya pengen dituntut apa itu? Itu hampir lupa, banyak maaf hampir lupa ya. Pada saat itu katanya kan Anggun memperkenalkan diri sebagai artis. Nah, iya gitu katanya dia diklarifikasi itu ya. Diklarifikasi itu datanglah Anggun memperkenalkan dirinya bahwa saya Anggun Bima kan gitu. Nggak ada. Itu nggak ada Kak. Kenapa Mada bicara? Kenapa Mada sampai bilang Mada Anggun Bima? Ada loh video kayaknya Kak. Mada Anggun Bima. Dia bilang begitu, saya tuntut kamu dengan Abang udah lihat kan tadi videonya? Nggak perlu Anggun upload ya. Saya tuntut kamu. Tuntut atas dasar apa gitu loh Kak. Silakan tuntut. Saya Anggun Bima, silakan tuntut. Wajar dong Anggun memperkenalkan diri saya karena dia mau tuntut kan. Bukan Anggun memperkenalkan diri sebagai artis. Maka Anggun tuh paling anti ngaku-ngaku saya ini artis Bima loh. Ataupun Anggun melakukan saya ini artis loh, nggak pernah kayak malu yang begitu Kak. Kita kan udah nggak tampil di TV, udah benar-benar kayak hidup kayak bermasyarakat, benar-benar sederhana gitu. Pada saat itu pun Anggun nggak pernah bilang klaim saya ini artis gitu, nggak. Silakan tuntut saya Anggun. Dengan Abang udah lihat videonya kayak gimana. Saya nggak mau upload ya, itu video dari awal sebenarnya, tapi cuman nggak mau upload karena kan nanti bisa menggiring opini bahwa seperti ini seperti itu. Akhirnya pulang. Anggun juga
konfirmasi sama Kakak Nur yang MC, yang dari bawah. Beliau yang kasih tahu Bapak Kabit, ya Pak Kabit, Pak Dinas Kabit. Pariwisatanya. Kita disuruh kembali di sana untuk tag video. Bapak Kabitnya langsung yang memberi izin pada saat itu. Pada saat itu, akhirnya kita jam 4 ke sana. Tapi beliau yang marah-marah ini nggak ada, nggak maksud ada mungkin di situ, tapi kita nggak lihat, nggak ketemu. Sampai satpam itu bilang Lembo Ade ke kita, Kak, karena satpam yang suruh masuk dan kita masuk itu bukan semena-mena untuk melanggar peraturan operasionalnya jam 4 itu. Cuma kita masuk itu karena lihat orang bisa masuk, mungkin bisa masuk. Karena itu kan hari Minggu juga. Hari Minggu hari apa sih, Bang? Hari libur ya. Hari libur, hari berkreasi kan. Berrekreasi maksudnya. Otomatis kan kita wajar lah ya tanya. Mungkin itu kan hari-hari lain, mungkin kan gitu kan, Kak. Kita lihat-lihat dulu loh, Abang, di pagar itu ada beberapa orang yang masuk. Bukan penjual beda sama pengunjung. Pada saat kita keluar yang diusir itu, ada pengunjung juga yang baru mandi keluar. Dan itu pun nggak ditegur. Kalian nggak ditegur. Enak aja jalan. Kenapa kita harus ditegur dengan nada seperti itu gitu loh, Kak? Katanya dengan bahasa yang baik, nggak ada, Kak. Sumpah demi Allah, demi agama saya, agama Islam saya, sumpah demi ayah saya yang sudah meninggal, yang nggak pernah saya lihat mukanya, saya berani sumpah, Kak, nggak ada bahasa yang sopan yang bilang Lembo Ade, Aridoho apa segala macam, nggak ada. Nggak ada kasih tahu baik-baik. Nggak ada permintaan nggak maaf ada, apapun. Nggak ada. Jangan kan permintaan maaf. Negur kita juga nggak ada. Intinya nggak ada. Tapi Pak Kabitnya langsung datang minta maaf atas sampai bilang Pak Kabitnya, silakan bila perlu kita fasilitasi jika ingin mempromosikan Lawata. Pak Kabit Dinas Pariwisata yang datang. Bahkan Yusnain itu hapus video itu karena permintaan dari Pak Kabit. Oh, permintaan Pak Kabit langsung Pak ya? Pak Kabit. Nggak tahu antara Pak Kabit. Pokoknya yang jabatannya lebih tinggi dari beliau. Yang punya kendali, yang benar-benar punya kendali. Ada fotonya, Kak. Akhirnya, Mbak Anggun, kita sangat-sangat berterima kasih banget kalau memang Lawata ini dijadikan sebagai video klip, tempat video klipnya Mbak Anggun Bima. Berhubung memang Lawata juga butuh dipromosikan juga. Kita berterima kasih, tapi mohon maaf, misalkan kalau ada kebutuhan atau apa, tinggal telepon atau laporkan aja ke dinas langsung kalau butuh, supaya tidak ada miskomunikasi. Iya, Pak. Dan saya minta maaf juga atas perlakuan bawahan beliau. Dia udah minta maaf, kalau boleh di take down videonya. Dan kita minta maaf secara kedinasan juga, minta maaf. Ya Pak, saya Anggun bilang begitu. Dan juga miskomunikasi dengan penjaga Lawata juga, kayak satpamnya tadi kan suruh masuk, Kak. Bukan. Dan juga Anggun kasih tahu kita masuk pun, Pak, karena ada beberapa pengunjung. Itulah kita minta maaf sama Mbak Anggun, sama Yusnain, sama Tania, dan sama kawan-kawan. Terima kasih banyak, dan silahkan ambil video klip dimanapun bila perlu kita fasilitasi. Ramah banget beliau. Iya kan. Beliau ramah banget dan baik banget. Kerasa banget orang tuh kayak. Baik banget. Kalau berbicara dengan sopan santun tuh kayak gimana adem gitu. gitu. Adem. Ya Pak, kita juga minta maaf, Kak. Bukan Bapak Kabitnya juga, bukan Bapak Kabit aja yang minta maaf pada saat itu. Kita dan Yusnainin demi Allah minta maaf juga. Kita juga minta maaf atas miskomunikasinya, Pak. Saya bilang kita begini, Kak. Dan juga minta maaf atas Madadoho masuk bukan jam yang jam operasionalnya jam 4. Mada minta maaf, bukan Madadoho. Iya, pokoknya intinya miskomunikasi. Gitu aja pada saat itu. Udah selesai. Bahkan Mada klarifikasi Mada pun Mada hapus. Status Mada hapus karena memang udah selesai, udah ada permintaan maaf, udah selesai. Akhirnya selesai. Besoknya ada klarifikasi seperti itu. Kenapa timbul lagi klarifikasi dari pihak nggak tahu. Dan tanggal 16 ini kita diundang langsung. Oh, diundang ya? Iya, kita diundang langsung sama Pak Kabit ke dinas. Untuk menceritakan bagaimana kronologis dan menceritakan
hal-hal klarifikasi tersebut. Tapi jujur Anggun nggak bisa terima klarifikasi itu, Kak. Ya harus dong. Nggak bisa terima. Nuraninya Anggun sendiri, banyak maaf, Kak, apapun pendapat orang di luar sana Anggun nggak bisa terima. Betul. Pertama jam 12 itu kita jam 2 bisa dicek CCTV. Habis itu sekalipun dia bilang nggak mereka bakar-bakar, sekalipun beliau nggak bilang mereka bakar-bakar, tapi di sana dengan pembahasan katanya ada bau-bau ngegrill. Itu kan sama halnya kita menggiring opini publik supaya supaya mengira Madadoho melakukan bakar-bakar dan ngegrill di situ. Iya, pada saat itu bulan puasa. Puasa. Ada buktinya. Nanti Anggun perlihatkan chat. Ada bukti Anggun pesan ayam kremes untuk kita bukber di situ karena udah telat kita ambil video klip. Otomatis udah nggak ada waktu lagi untuk buka di luar. Sebenarnya kita buka di luar, Kak. Makanya kita ambil video klip jam 2 itu supaya kita dapat masak-masak di luar. Tapi ternyata udah nggak ada waktu, nggak sempat. Akhirnya Anggun pesan. Itu pun jam bisa dicek juga di CCTV. Pokoknya cek CCTV aja untuk kebenaran. Jam 5:46 ayam itu diantar. Jam 6-nya kita beli es teh di depan Lawata. Itu jam 6 asisten Mada beli es teh. Kita semua bukber di situ. Nggak ada yang namanya grill itu kan, nggak ada. Kalaupun ada bau bakar di mana, nggak ada orang lain juga, nggak ada orang di atas itu, cuman ada tim Anggun. Dan nggak ada orang bakar-bakar di bawah pun, tidak ada orang bakar-bakar. Di bawah itu hanya ada orang mandi. Nggak ada yang namanya orang bakar-bakar, nggak ada. Kalaupun bau bakar di mana? Bau bakar sampah, tapi kok oke. berani sekali mengeluarkan statement seperti itu. Iya, makanya itu Anggun nggak bisa terima, Nah, Kak. ini ya mungkin nanti diklarifikasi di kantor, mungkin beliau juga perlu dihadirkan gitu. Iya, bila perlu beliau dihadirkan harus. supaya kan kita saling minta maaf. Betul. Tidak ada hal yang harus kita klaim untuk pembenaran. Betul Nggak sekali. ada, Kak. Nggak ada kita klaim diri saya yang benar loh. Saya yang salah, karena kita juga salah, Kak. Betul. Kita masuk di jam bukan operasional, tapi cuma pada saat itu kita izin. Ya, Dan sudah itu minta izin. Iya, pagar itu dibuka. Pada saat itu Kalau pagar boleh dibuka. gini lah, saya tanggapi. Ya, bagaimana Devin melihat fenomena yang terjadi yang lagi viral ini? Oke lah, beberapa poin lah. Poin pertama ini kita berbicara masalah adab lah. Iya. Mohon maaf ya, bukan kita saling menggurui. Selaku abdi negara, kan sebelum kita dilantik resmi menjabat kan kita di prajabatan. Betul. Salah satunya kan diajarkan tentang moral, etika dan sebagainya gitu. Nah, ini yang kita sayangkan lah. Padahal sebenarnya kita ini sangat menghormati tokoh-tokoh birokrasi itu, sangat kita hormati. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah saya berbicara telaahnya aja lah terkait kronologis gitu. Yang mana kalau menurut pandangan saya, pertama kita berbicara aturan. Di situ dijelaskan jam operasional pukul 16.00 sampai 22.00. Nah, sekarang menjadi fokus perhatian kita jam operasional. Nah, berbicara jam operasional itu apa yang terjadi? Aktivitas kepariwisataan di dalam lokasi itu. Ada yang berdagang, ada yang datang rekreasi, piknik, istilah memakai dihalde, mendihala istilahnya. Itu jam operasional kan untuk tujuan itu, bukan untuk tujuan lain. Nah, sementara mereka datang ke sana itu bukan untuk berwisata, tapi ada kepentingan publikasi. Ada pengecualian di situ. Ingat, kayak di terminal itu jam operasional adalah pasang bongkar muat. Iya, betul. Selebih itu berarti bukan operasionalnya. Artinya di sini sebenarnya siapapun punya hak, apalagi rakyat loh. Nah, betul. Aset wisata itu milik rakyat yang dikelola pemerintah. Ingat itu, bukan milik oknum tertentu. Hanya saja oknum itu diamanatkan untuk mengelola itu, gitu loh. Betul. Dan ingat, kita yang punya. Itu yang pertama ya. Semua rakyat punya, apalagi untuk menikmati itu kita bayar loh, nggak gratis. Sekali. Gini, potong pembicaraan dari apalagi yang kita pakai ini Yusrain sama Tania yang selaku udah diberi wewenang kontrak khusus, langsung udah dikontrak khusus sama Kota Bima untuk mempromosikan Bima, termasuk Lawata juga dong, Kak? Betul. Dia juga punya hak besar. Kapanpun katanya, kata PJ Wali Kota itu kapanpun saya mohon itu kontrak. Nah, cuman begini, yang saya sayangkan adalah kita berbicara SOP-nya ya.
yang mengizinkan adalah security atau keamanan atau penjaga pintu yang mengizinkan mereka masuk lokasi tersebut ya. Dan posisinya ini mereka sudah masuk di dalam, sudah beraktivitas di dalam sesuai dengan tujuannya. Ini yang saya disayangkan, mekanismenya atau SOP seharusnya yang ditegur itu bawahannya, betul, harusnya bukan mereka ini. harusnya gitu. Ini salah kaprah. Nah mereka sekalipun mau disalahkan dengan cara apapun mereka tidak salah. Kenapa? Mereka sudah masuk secara prosedur, sudah izin. Ya, betul. Nah masalahnya kalau berbicara masalah SOP tadi jam operasional tadi itu, yang salah mereka. Kenapa suruh masuk? Betul. Dan pagarnya dibuka. Dibuka kan gerbangnya. Ada orang juga. Ada orang di dalam. Juga. Nah ini persoalannya kan unik. Artinya begini. Makanya kalau saya itu mengamati sesuatu itu saya melihat kondisinya gitu loh. Artinya di sini ketika dia datang memarahi mereka ini, itu sudah nggak nyambung. Artinya nalar berpikirnya di mana loh? Karena mereka coba posisinya mereka ini datang lompat pagar, ya silakan mau dihajar pun saya yang ikut hajar mereka gitu loh. Betul. Tapi ini kan permisi Pak, ada prosedur yang dilewati. Konfirmasi pertama, kedua izin. Sudah dikasih izin mereka beraktivitas. Apalagi mereka beraktivitas ini tidak mengganggu siapapun di situ. Iya betul. Itu persoalannya. Ini fasilitas publik yang dikelola oleh daerah. Yang mana untuk rakyat. Di situ apapun bisa dilakukan. Apalagi kepentingan mereka ini tanpa dibayar loh, mereka ini promosi loh. Harusnya itu yang saya sayangkan. Gitu. Iya. Aneh gitu ya. Aneh. Kita pikir secara logika. Iya gitu. Kak, aneh banget. Iya sama begini. Saya membandingkan tadi mungkin Pak Kabit, mungkin kalau nggak salah Pak Buana kali ya. Iya, Pak Buana. Saya membandingkan ya. Sama Pak Selamat. Iya, Selamat Riyadi, Bang Mehmet. Ya, saya begini loh, yang namanya public figure, artinya beliau ini kan abdi masyarakat. Saya ambil contoh kepolisian, mohon maaf ya. Kepolisian ini tegas, memang dididik untuk tegas dan sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan masyarakat, ada etika yang mereka utamakan, kesantunan. Dan juga ini beliau juga santun banget. Nah itu Om Buana oke. Sama begini juga, ini mungkin kita anggap sebagai tolak ukur juga lah untuk pemerintah kita ya, pemerintah Kota Bima yang sangat kita banggai, yang sangat kita cintai. Saya ngambil contoh pemerintah di Mataram ya. Saya berdiri di luar pintu aja, Assalamualaikum, ada yang bisa kami bantu? Cara pelayanannya betul-betul memanusiakan manusia. Jadi saya ketika di sini ini kan berbicara oknum ya, kita tidak menyalahkan instansi tapi oknum. Nah, jadi ini apa namanya peringnya atau sikap oknum gitu misalnya beda gitu loh. Padahal apapun itu posisinya mereka adalah pelayan masyarakat. Ini yang harus diperhatikan. Pelayan masyarakat kasarnya adalah pembantu masyarakat. Bukan kita sebagai masyarakat merasa ditinggikan, bukan. Ada keseimbangan loh. Kita dilayani, kita punya kewajiban juga, pajak dan lain sebagainya gitu. Artinya di sini ketika pejabat itu mengedepankan etika, kita yang lebih jauh di bawah telapak kakinya sebenarnya. Tapi ketika model kayak tadi, mohon maaf, ini penyimpangan etika menurut saya ya, mohon maaf. Karena harusnya mereka itu ibarat dalam istilahnya polisi itu mengayomi. Kalau memang masyarakat itu salah, ajak baik-baik ngomong, mohon maaf adik-adik ya. Kan, posisi saya ini, saya tanggung jawab ini. Iya, baik-baik. Jangan sampai saya jadi sasaran ke atasan. Aman sebenarnya. Begitu. Tapi mungkin mohon maaf ya, mungkin watak masing-masing manusia gitu. Tapi kalau bisa, ini harapan saya sebagai masyarakat, semoga jadikan belajar dari pengalaman itu. Tapi kan ini dari rentetan postingan yang beredar kan, ternyata banyak sekali yang mengalami hal yang sama gitu. Ada yang speak up juga. Ada beberapa yang speak up, termasuk di komentar juga itu. Oh bapak ini yang ini bla bla. Tapi apa ya, kalau ngomong tuh nanti serba salah kayak. Ada Mega Bima juga speak up. Ada teman-teman yang merasa. Tapi mungkin mudah-mudahan ini jalan Allah ya, dalam arti kita bisa jadikan pelajaran setiap masalah gitu. Mudah-mudahan bapaknya jauh lebih baik lagi ke depannya. Kalau negur para pengunjung harus lebih ramah lagi. Mudah-mudahan bapaknya jadi kita juga punya kekurangan yang banyak, kekurangan banyak aib, banyak kekurangan, banyak segala macam. Kehidupan kita nih nggak ada yang sempurna. Tapi cuma semoga dari masalah ini
bapaknya lebih baik lagi. Amin, amin. Nggak menegur orang tuh dengan hal yang tidak manusiawi lah. Bisa dibilang yang tidak manusiawi lah kalau kita marah-marah tanpa sebab yang kayak gimana, yang mengganggu atau gimana. Apalagi marahnya salah alamat. Iya. Harusnya marahin yang bawahnya dong. Kita yang dimarahin, Abang. Nah, itu yang sampai dikata ada uang nggak? Gitu apa kayak gimana gitu rasanya kalau ditanya kayak gitu. Itu aja sih, bukan pembenaran, ini bukan pembenaran, tapi cuma Mada juga punya kekurangan. Mada juga Mada sama teman-teman juga punya kekurangan. Tapi cuma ya bisalah dimusyawarakan secara baik-baik. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Dan harapannya juga lah Uni untuk evaluasi juga lah untuk dinas juga. Iya. Belajar dari kondisi itu, bagaimana cara melakukan pembinaan terhadap bawahannya. Karena memang ini terkait urusan langsung dengan masyarakat. Apalagi yang Mas Aldi bilang itu, jangan sampai ketika ini dibiarkan terus muncul lagi speak up yang lain. Efeknya adalah pertama, yang kena itu dinas itu sendiri. Yang kedua, ikon wisatanya. Kita Kota Bima ini menurut saya satu-satunya yang menjadi andalan sekarang kan Lewata, walaupun di sisi lain itu banyak gitu. Itu juga yang mudah-mudahan lah kita doakan bersama, terutama juga untuk masyarakat netizen ini. Kita berharap kita jangan langsung menjustifikasi hanya karena melihat sepihak. Kita dalami dulu dan lain sebagainya. Nanti setelah kita tahu baru kita speak up, tapi speak up-nya jangan sifatnya provokatif gitu. Ya bila perlu pun kalau memang butuh sebuah bukti, kan kita orang Bima nih harus benar-benar pengen dong buktinya apa gitu. Bisa. Anggun yakin di situ ada CCTV karena itu depan kantor. Kita cekcoknya depan kantor, Kak. Anggun yakin nggak mungkin nggak ada CCTV. Di situ bisa dilihat gesturnya kita seperti apa pertama kali menghadap. Kita begini ya. Begitu. Karena beliau lebih tua. Karena beliau lebih tua. Dan pada saat itu kita nggak syuting. Buat apa kita syuting? Kan kita musyawarah. Buat apa syuting langsung syuting? Itu kan aneh juga ya, Kak ya, gitu. Setelah ada muncul konfliknya baru. Iya, karena nggak ada baik-baiknya, bahasa baik-baiknya gitu. Akhirnya Yusna ini yang suruh syuting gitu. Baik Diam Sepal, rentetan peristiwa yang terjadi yang viral ini akhirnya kita bisa dengerin secara seksama Diam Sepal dari sebuah kisah yang sudah terjadi. Ini dari narasumbernya langsung nih, dari saksi kejadian yang sudah kita dengerin bersama pada hari malam ini Diam Sepal. Ya mungkin terakhir karena waktu ini singkat saja, harapan ke depan seperti apa Bang Gun untuk karir masa depan dan segala sesuatu terjadi ini, bagaimana ke depannya harapannya? Oh iya, Kak. Mudah-mudahan sih untuk ke depan untuk diri Anggun sendiri jadi lebih baik lagi, kayak karir juga alhamdulillah, usaha juga semoga makin lancar, makin besar lagi supaya bisa buka lapangan kerja lagi buat teman-teman. Mudah-mudahan tahun-tahun besok rencana-rencana dan impian itu terwujudkan. Itu aja sih, Kak. Semoga sehat buat tim-tim dekorasi Anggun juga, semua sehat, tim-tim yang pokoknya teman-teman yang sedang berjuang mencari nafkah semoga sehat. Yang penting sehat. Amin. Rezeki lancar. Itu aja sih, Kak. Ya, itu juga jadi harapan terbesar. Intinya sehat ini yang utama, karena kalau sudah sehat kita melakukan apapun bebas gitu Pak. Dan nanti mudah-mudahan Aldi juga dilibatkan untuk amin, pasti Kak, insya Allah. Kemudian sebagai orang terdekatnya Anggun nih, setelah sudah melihat jejak karir Anggun yang semakin menancap sukses, The Event melihatnya seperti apa nih? Kemudian pesan yang ingin dilainkan untuk Anggun itu bagaimana? Saya alhamdulillah walaupun tidak selalu bersama Anggun, tapi saya selalu mantau. Kadang saya kebanyakan lewat depan arah rumahnya ngelihat doang gitu kan gitu. Tapi di Facebooknya saya tetap mantau, dan saya memang jarang masuk komen dan karena saya orangnya nggak lebay ya, artinya nggak harus muji-muji yang berlebih gitu ya. Artinya saya tahu Anggun tahu saya habis ya, itu dia. Jadi alhamdulillah saya bangga dengan kemandiriannya, keberhasilannya, dan sekarang ini tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi untuk teman-teman di sekitar yang ikut bekerja di dalamnya. Nah, cuma pesannya adalah yang pertama terkait urusan diri itu loh. Saya nggak banyak pesan lah, yang pasti menurut saya alhamdulillah
banyak perubahan Anggun ini ke hal yang lebih baik gitu, dan terutama masalah temperamen yang tidak terkontrol itu alhamdulillah sudah banyak ditepis. Anggun tuh orangnya emosional loh Kak, emosional. Anggun tuh emosional, tapi Anggun bisa menempatkan diri sebenarnya. Daya juga tahu, tapi kalau Anggun tuh lebih tegas orangnya, tegas cara ngomongnya tegas. Kadang saya jadi adik dan ponaan dia juga gitu loh ketika dia lagi marah gitu loh. Tapi saya ketawa aja juga. Iya, saya ketawa aja karena tahu dia gitu loh. Nah terus berikutnya itu masalah usaha ya. Pesan saya itu tetap melakukan update dan inovasi, itu paling penting. Bismillah. Ya, di tengah persaingan bisnis ya, persaingan bisnis sebenarnya bukan apa ya, saling menjatuhkan. Ya, saling menjatuhkan dan sebagainya. Intinya di sini persaingan dalam menjemput rezeki gitu loh. Jadi tetap melakukan evaluasi apa yang menjadi kekurangan, termasuk kinerja tim-tim di bawah itu harus dievaluasi. Tata pengelolaan manajemennya, yang terpenting juga dalam hal promosi itu harus punya tim di situ. Karena ini berpikir kalau berbicara usaha ini pikirnya tuh karena memang Anggun tuh memang sendiri loh Kak. Sendiri dia. Anggun tuh sendiri, semua handle sendiri. Memang Anggun punya tim dekor, tapi semua itu Anggun handle sendiri. Karena Anggun ini orangnya turun tangan sendiri juga. Iya, turun tangan sendiri. Karena Anggun ini orangnya apa ya? Belum dapat gitu. Orang yang benar-benar kayak mungkin nggak ada kali ya. Kayak Mada tuh orangnya cekatan. Jam itu misalnya jam 2 harus jam 1 lewat berapa gitu. Enggak langsung jam 2 gitu. Jadi harus handle sendiri, turun sendiri, handle sendiri, make up sendiri, pakaiin sendiri semua. Disiplinnya dia yang saya akui, saya banyak belajar di dia tuh tentang nggak disiplin. bisa kalau di luar misalnya kita Mbak Anggun kita janji jam segini ya, jam 5 ya, oke jam 4 Anggun udah ada di sini. Kadang tuh saya pernah juga kadang cekcok juga itu masalah waktu. Ya berdua pun cekcok. Gitu. Tapi bedanya adalah saya kan matematis, artinya gini, misalnya ada job di sana. Kita mulai acara jam sekian. Saya sudah ngukur nih. Kalau kita jalannya jam sekian, nanti istirahat di jalan sekian, saya sudah ngukur. Tapi di jalan kena marah. Kena marah tetap sih. Tapi saya buktikan. Ngomel. Tapi saya buktikan nyampe lokasi tuh aman, gitu loh. Itu yang sering kita lakukan. Tapi itu saya terus terang saya belajar itu. Iya betul. Saya juga harus belajar banyak dari Mbak Anggun. Makanya sering Anggun marah-marah untuk tim-tim kayak yang kerja sama Anggun. Kadang kan ada beberapa orang yang nggak connect kan. Jadi Anggun marahin karena nggak on time, nggak profesional. Jadi Anggun tuh nggak bisa seperti itu karena di Anggun tuh memang harus profesional. Misalnya sama orang yang hajatan, apa yang dibutuhkan sama orang hajatan itu harus ada. Gitu loh Kak. Jangan sampai kita janji segini kita bawa segini, itu nggak bisa. Tahapon cewek mau singgahin bojon, tahapon cewek daripada kurang. Iya. Dan yang paling penting itu adalah yang harus dipahami, yang namanya bisnis jasa itu kita menjual waktu, itu dia yang paling besar. Disiplin dengan waktu, modal terbesar tuh waktu. Nanti barang-barang ini nanti, karena kalau kita tidak bisa konsisten dengan waktu, sekali dipakai habis kita. Tapi alhamdulillahnya Anggun untuk tahun kemarin ini Anggun dapat tim-tim yang luar biasa, kayak tim dekor tuh yang benar-benar tulus banget, benar-benar tulus, kayak saudara, termasuk Rian, Kak Jain, Abah Johan, semua tuh orang-orang yang benar-benar kayak ngerasa ya Allah dapat tim satu tahun mulai dekor itu Anggun cekcok Kak, banyak cekcok, banyak nangis, banyak perjalanan yang kayak gimana gitu. Tapi setelah 1 tahun ke depan ganti tim dekor, alhamdulillah dapat tim-tim yang sangat super cekatan. Berarti kemistrinya ya dapat. Iya, dapat. Ya, ini juga menjadi bagian dari perjuangan seorang Anggun Demsipal, dari hal terkecil yang sudah pernah dilakukan dilewati dengan tangis dan air mata. Tapi hari ini Demsipal kita bisa lihat bagaimana seorang Anggun sukses tampil dengan berbagai bakat yang dimilikinya, dan akhirnya selain menjadi penyanyi, ini Anggun menjelma sebagai muahid paling hits di Bima Dompu, Sumbawa dan sekitarnya. Alhamdulillah. Ya, semoga jejak-jejak karir terbaik ini bisa kita ikuti di Demsipal, dan segala motivasi dan perjuangan seorang Mbak Anggun juga bisa kita teladani, dan termasuk apa yang disampaikan oleh sang motivator Mbak Anggun. Ada event juga perlu kita pelajari bersama di MCPA. Terima kasih Mbak Anggun sudah hadir. Sama-sama Kak. Terima kasih juga buat
DMC People yang sudah undang aku, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan cerita. Dan insya Allah lain waktu lain kesempatan kita akan ketemu lagi kalaupun diundang lagi. Insya Allah. Ada waktu ya. Iya. Karena abis lebaran ini kayak mudah-mudahan ini launching Mono Tupa itu bisa tersebar di sini. Pasti di sini. Harus di sini. Karena memang kita ada program lagu-lagu daerah Bima nih. Oh iya Kak. Jadi luar biasa kayaknya nih. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf kalau pernah salah kata. Dan kita tutup talkshow pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Planet DMC 102,4 FM. The Power